Ya, teman-teman yang belum presensi nanti saya akan buka presensi setelah kuliah. Ini saat ini Dokter Yus sudah bergabung. Assalamualaikum, Dokter Yus Setiawan. Apakah sudah di tempat? Waalaikumsalam. Iya. Hadir dok. Wah, ya. Ini sudah Sore, sudah di kantor menopo masih di saya luar tadi kota? udah di Lembang dok. Wah, sudah di Lembang Ah, lagi. Ya, di Lembang. alhamdulillah. Ya, sehat ya, Dokter ya. Iya siap. Alhamdulillah. Ya. Karena sudah masuk waktunya hampir jam 10, kita screenshot dulu. Teman-teman bisa on kamera sebentar, jam 10 persis, nanti kemudian kita mulai kegiatan kita. Yang bisa on kamera, silakan on kamera. Oke, saya screenshot sekarang. Satu, dua, tiga. Ya, ya. Ye. Kemudian Dokter Iyas saya jadikan co-host. Ye, sudah saya jadikan co-host. Dokter Iyas, monggo dipersilahkan waktu dan tempat saya serahkan sepenuhnya kepada Dokter Iyas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi semuanya, Dokter Erif. Selamat pagi. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua kita ya. Alhamdulillah Ye, pagi ini eh, kita bisa bertemu lagi untuk membahas mengenai gangguan atau kelainan purpura setelah pada sapi ya. Kemarin kita sudah bahas ye, sedikit mengenai untuk gangguan metabolisnya. Untuk hari ini kita lebih lebih mengarah kepada kejadian-kejadian atau sequela yang terjadi pada saat setelah melahirkan. Mohon maaf dok, suaranya cukup jelas ya. ye, Oke, cukup jelas. oke, baik. Izin saya untuk share screen. Ye. Apakah sudah terlihat? Sudah ya, sudah terlihat ya. Sudah terlihat termute. Baik. Terima kasih. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai beberapa masalah yang paling banyak ditemukan setelah proses melahirkan ya pada sapi dan beberapa hewan farm animal ya misalkan pada kuda, sapi dan domba kambing. Tapi lebih banyak bahasanya pada sapi. Kemarin kita sudah membahas beberapa poin seperti kejadian metabolis yaitu hipokalsemia, ketosis, kemudian juga ada hipomagnesemia, kemudian juga ada udem ambing. Kali ini bahasan yang mungkin akan saya sampaikan 1 sampai 8, tetapi yang nanti rekambensi postpartus itu nanti saya akan pisahkan sendiri di pertemuan ketiga untuk ke-6 digabung dengan penanganan dispres abomasum karena bahannya mungkin lebih banyak jadi saya sampaikan khusus di pertemuan terakhir. Nah, kali ini saya coba mengenai kasus-kasus pendarahan, kemudian ruptur pada uterus, laserasi serviks, laserasi vagina, prolaps uteri, metritis septik dan agalakti postpartus pada ternak hewan ternak terutama pada sapi. Sebenarnya yang jadi masalah di sini adalah kita sebagai dokter hewan atau Anda nanti pada waktu bekerja sebagai dokter hewan lapangan, terutama pada farm animal, itu kalau menghadapi masalah setelah kasus-kasus pasca melahirkan, kita harus tanggapinya dengan serius. Kenapa? Karena banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak ditanggapi dengan serius, dianggap atau misdiagnose, salah diagnosa, salah terapi mengakibatkan kerugian yang sangat besar dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Contoh
contoh misalkan ada kemarin kita sebutkan kesulitan melahirkan, kemudian berakibat dengan adanya sapinya rubuh. Nah, karena kita nganggapnya, oh ini mungkin hanya kurang tenaga saja, akhirnya kita cuma kasih vitamin dan lain sebagainya. Ternyata masalahnya bukan itu, masalahnya lebih serius lagi. Misalkan terjadi seperti yang nanti akan kita bahas, seperti pendarahan, ya kasus pendarahan. Kasus pendarahan, kalau benar-benar pendarahan, kita diagnosa dan dipastikan bahwa itu adalah pendarahan adalah masalah yang sangat serius karena bisa mengancam jiwa, ya, bisa menyebabkan kematian dalam jangka waktu dekat. Jadi apapun masalah yang kita jumpai setelah melahirkan, kita harus tanggapi ini dengan serius, bahkan mungkin dilakukan effort atau usaha-usaha peneguhan diagnosa yang lebih pasti supaya kita tidak salah penanganan. Saya cerita sedikit dulu waktu saya di klinik itu ya nanganin ada anjing ya. Kemudian kata pemiliknya ini keracunan ya. Diduga keracunan karena di situ ada gemetaran, kemudian juga ada berbuih berbusa mulutnya. Kemudian pernah didiagnosa mungkin ke klinik sebelumnya bahwa ini terjadi keracunan dan diberi obat-obat untuk mengatasi keracunan, tetapi tidak ada perubahan. Nah, kasusnya masih state-nya emergency. Kemudian pada waktu saya lihat, saya tangani itu ternyata ada hal satu yang luput dari pemeriksaan sebelumnya. Setelah saya gali anamnesis, ternyata anjing itu baru melahirkan, ya. Baru melahirkan, katanya baru 2 hari yang lalu melahirkan, anaknya ada 6 katanya, dan ini tergolong anjing kecil. Gejalanya khas gitu, gemeteran, terus kemudian kayak kejang gitu, tidak bisa berdiri, nggak mau makan, apalagi nggak mau ya. Nah, terus setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata dugaan mengarah kepada yang ini. Dulu waktu saya masih awal-awal praktek itu, saya menduga apa mungkin ini terjadi juga pada anjing ya. Waktu itu kita literaturnya atau sumbernya juga nggak banyak, disangka wah ini keracunan juga. Tapi ternyata saya karena ada anamnesis si anjingnya baru melahirkan, saya menduga keras bahwa ini adalah kekurangan kalsium. Ya kalau pada anjing itu dikenal juga dengan eklamsia seperti pada manusia. Gejalanya spesifik bahwa dia juga menghasilkan kolostrum, drop kalsiumnya, dan bisa mengancam jiwa karena dalam beberapa saat kalau terjadi paralisis pada otot jantung dan kronos bisa menyebabkan kematian. Nah, karena waktu itu keterbatasan alat, saya lakukan diagnosa terbalik. Jadi saya berikan preparat kalsium IV seperti pada saat itu dengan dosis yang lebih kecil, kemudian dengan penambahan dextrose dalam waktu setengah jam, recovery-nya cukup cepat, sangat cepat, ya. Karena sehari sebelumnya sudah dipakai treatment keracunan, tapi tidak ada perbaikan. Setengah jam kita kasih preparat kalsium, ternyata memberikan hasil yang baik dan anjingnya sudah bisa jalan dan bisa makan minum setelah kita berikan preparat kalsium. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kadang-kadang kita melihat, oh ini mungkin hanya pada sapi saja kurang kalsium. Ternyata pada anjing pun sama ya. Kejadian hipokalsiemia bisa terjadi juga pada hewan-hewan pet animals ya. Walaupun kasusnya cukup jarang, tetapi ini hal yang harus diwaspadai. Karena satu, anamnesis menunjukkan bahwa dia setelah melahirkan memiliki gejala yang khas dan harus ditanggapi serius karena bisa menyebabkan akibat yang lebih fatal. Nah, kemudian jangan lupa bahwa kalau misalkan anamnesisnya ada kisah atau cerita yang disampaikan oleh pemilik bahwa baru melahirkan, atau 1-2 hari setelah melahirkan, kita harus melakukan recheck ya, recheck di jalan kelahiran, terutama pemeriksaan intravaginal itu harus dilakukan. Kenapa? Sering kali terjadi sapi-sapi atau hewan ternak yang lain pun setelah melahirkan anak pertama, kemudian karena anak kedua sudah lemah, tidak nampak gejala apa-apa. Pas waktu dilakukan pemeriksaan 24-48 jam kemudian ternyata masih ada 1 fetus tertinggal ya. Ini sangat mungkin terjadi pada farm animal yang lain, misalkan pada babi ya, itu atau pada domba yang anaknya 3 ya, itu sering terjadi bahwa 1 anak tertinggal di dalam dan masalahnya sepele karena setelah melahirkan kita udah selesai, tidak dilakukan pemeriksaan jalan kelahiran. Akhirnya anak yang terakhir itu, fetus yang terakhir itu mati karena terlalu lama di jalan kelahiran. Jadi harus dilakukan. Kalau ada riwayat setelah melahirkan, kita harus cek
jalan kelahirannya, apakah ada sesuatu masalah di situ, bisa berupa anak atau berupa gangguan yang lain. Kemudian jangan lupa kita melakukan pemeriksaan vital, ya. Pemeriksaan vital seperti yang sering dilakukan di klinis, misalkan jantung berapa, paru-parunya berapa, peristaltiknya bagaimana, seperti apa. Kemudian juga pemeriksaan mukosa, ya, semua dilakukan, status dehidrasi semua dilakukan. Jangan sampai nanti, wah itu di klinik nggak, ya, di lapangan itu klinik sama reproduksi itu berjalan berbarengan. Apalagi kasus-kasus seperti ini, kita harus intens memperhatikan bagaimana kondisi sapinya atau hewan ternaknya setelah melahirkan, mulai dari makan, kemudian minumnya, kemudian juga bagaimana lohianya, kemudian juga treatment yang lain apa yang sudah dilakukan itu harus kita menjadi bahan evaluasi. Kemudian, apakah pemeriksaan laboratorium perlu dilakukan? Kalau kami di sini sering melakukan juga kalau kasusnya memang sering terjadi dan berulang dan kita belum memberikan jawaban, kita sedang melakukan pemeriksaan laboratorium, minimal pemeriksaan rutin dan kimia darahnya. Dari situ kita akan mendapatkan gambaran secara umum apakah diagnosa kita sudah tepat ataukah menyimpang jauh, ya. Contoh misalkan pada sapi yang roboh terlalu lama, kan, atau rekambensi terlalu lama, disangkanya wah ini kurang kalsium. Ada beberapa peternak yang mungkin percaya bahwa robohnya itu karena kurang kalsium sampai diinfus berkali-kali dan tidak memberikan hasil. Ternyata setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium itu kadar kreatininnya meningkat tinggi sekali, ya. Ini menunjukkan adanya kerusakan masif jaringan. Ini akibat karena rekambensi terlalu lama, sehingga terjadi kerusakan jaringan terutama otot, ya, otot rangka, sehingga tidak berdirinya bukan karena kurang kalsium sekarang, tetapi karena ada kerusakan pada otot, ligamen, dan persendian, sehingga kasusnya menjadi ini Pak Ustadz. Tetapi kalau kita tidak mendiagnosa seperti ini, maka sapinya akan, oh udah biarin aja, nanti juga sembuh sendiri. Nah itu salah kalau bagi dokter hewannya. Kita harus memberikan jawaban minimal mendekati secara ilmiah bahwa penyebabnya sekarang lebih pasti. Kalau memang sudah ada kerusakan jaringan yang masif, berarti kita bisa anjurkan ke peternaknya supaya untuk mengakhir lebih cepat. Karena prinsipnya bagi kami itu, pada kondisi seperti ini memang sudah rugi. Tetapi jangan sampai peternaknya lebih rugi lagi dikarenakan kita menunda-nunda penanganan atau salah diagnosa di awal. Ya. Jadi pemeriksaan laboratorium penting dilakukan apabila kita tidak menemukan jawaban. Ya. Ini variatif, tidak bisa kita berikan standar di suatu peternakan. Jadi kita harus selalu evaluasi dari peternakan ke peternakan masalahnya seperti apa. Karena pemeriksaan lab ini cukup mahal, tetapi worth it, ya, istilahnya layak kita lakukan karena hasilnya juga dapat memberikan informasi yang lebih menyeluruh mengenai kasus yang kita hadapi. Nah berikutnya, ini kebetulan tadi pagi juga kita ada kasus seperti ini. Saya tadi sebelum di sini juga sempat menangani untuk nekropsi, ya. Ada kenapa nekropsi perlu dilakukan sebagai informasi tambahan? Kalau di peternakan unggas, nekropsi menjadi suatu mungkin rutin, ya, rutin dan menjadi standar operasional untuk menilai kesehatan suatu herd atau satu kelompok. Jadi kalau di ayam itu kan diagnosanya nggak per ekor. Jadi dari bedah bangkai kita akan mendapatkan gambaran apa yang sebenarnya terjadi atau menyebabkan kematian pada ternak. Nah pada ternak sapi pun sama. Nekropsi dilakukan misalkan pada saat ada kematian mendadak atau kematian setelah penanganan tertentu. Misalkan kemarin kita ngobrol mengenai retensio petal membran. Kemudian setelah ditangani ternyata 2 hari kemudian sapinya nggak kuat atau disembelih atau mati. Ya. Nah kita lakukan nekropsi untuk peneguhan diagnosa. Apakah metode yang dilakukan sebelumnya sudah benar, ataukah ada komplikasi atau ada gejala lain yang tidak kita bisa lihat pada saat pemeriksaan awal. Misalkan ternyata pada kasus RFM itu kita menemukan kasus adanya benda asing di dalam benda asing yang terjadi retikuloperitonitis, ya. Jadi penyebabnya bukan karena kita lakukan manual removing, tetapi karena ada komplikasi sepsis karena ada salah satunya karena ada benda asing di dalam organ visceralnya. Ada satu juga pernah kita lakukan, pernah saya sampaikan dulu di bagian bedah sesar, ya. Itu ada sapi setelah dibedah sesar ternyata 3-4 hari kemudian tidak kuat dan diakhir. Setelah dilakukan nekropsi di RPH itu ternyata jahitan itu jebol, ya. Dari situ melahirkan suatu tindakan yang sangat drastis bahwa kita tidak lagi menjahit
single sutur. Kita melakukannya selalu double sutur. Jadi ini sangat baik ya kalau dilakukan di lapangan untuk perbaikan ke depannya. Ya, nekropsi ini perlu kita lakukan untuk mengetahui atau membandingkan metode atau treatment yang kita pernah lakukan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Itu ya mungkin gambaran dokter hewan lapangan saya sampaikan di sini karena nanti kita akan menghadapi berbagai macam kondisi dengan kondisi lingkungan, kondisi sosioekonomi yang berbeda-beda, termasuk kalau sekalipun kita bekerja di suatu perusahaan, mungkin ini sikap yang harus kita miliki sebagai dokter hewan lapangan. Nah, yang pertama, bahasan ini saya mulai dengan pendarahan postpartus. Di sebelumnya, kita pernah sampaikan juga mengenai pendarahan postpartus ini, tapi saya akan bahas lebih dalam di pertemuan kali ini. Kalau kita melihat seandainya datang ke kandang dengan kondisi seperti ini, ya, ini ada 2 ekor sapi, dua-duanya baru melahirkan. Yang satu, yang sebelah kiri, yang putih itu nampak bahwa vulvanya melebar ke bawah. Ini terjadi ruptur ya pada vulva sini dan vagina. Yang berikutnya ada sapi yang tidak nampak apa-apa, tapi cukup gemuk sapinya. Ini kelihatan ini darah pertama melahirkan. Kemudian setengah jam setelah melahirkan nampak seperti ini. Banyak sekali darah. Ya. Warnanya merah muda sampai merah tua dengan banyak sekali gumpalan darah. Anda perhatikan di sini bahwa selain darah, jadi darah itu tidak mengucur seperti netes ya, kadang netes dan akhirnya menjadi ini keluar terjadi pada saat dia mencoba mengeluarkan plasentanya. Jadi pada waktu ada rencana untuk mengeluarkan plasenta, yang keluar itu bukan plasenta tetapi darah segar seperti ini. Ini hal yang paling menakutkan ya, atau istilahnya paling ditakuti oleh dokter hewan lapangan. Kenapa? Karena ini kejadiannya sangat cepat dan bisa menyebabkan kematian yang sangat cepat. Kasus seperti ini apabila tidak ditangani dalam 1-2 jam ke depan bisa menyebabkan kematian karena blood loss, karena kehilangan darah. Jadi kalau mungkin yang belum pernah atau misalkan baru-baru ke lapangan menganggapnya oh ini mungkin lochia ya. Ini bedakan dengan lochia. Kalau lochia bentuknya lebih cair. Ya, lebih banyak cairan di mana ada cairan amnion yang tersisa, ada cairan allantoin yang tersisa dikeluarkan bersama cairan sisa darah. Jadi sisa darah itu kan pada waktu plasenta putus itu pasti ada pendarahan, tetapi jumlahnya tidak banyak, ya. Dan ini terjadi dari menit ke menit, dari jam ke jam, terus bertambah seperti ini dengan jumlah gumpalan yang sangat banyak. Nanti ada pembatas antara pendarahan aktif dengan pendarahan pasif, ya. Kalau pendarahan aktif itu kelihatan sekali bahwa ada darah segar tadi, kemudian juga kadang-kadang sampai kelihatan ada buih, ya. Ada buih gas gitu ya. Nah, itu pendarahan arteri biasanya warnanya merah terang, kemudian langsung terjadi gumpalan. Gumpalan itu apa yang dibilang kalau bahasa sini tuh kayak marus. Marus itu ya darah segar yang menggumpal gitu ya, seperti agar-agar. Nah ini dan tidak berhenti. Jadi setelah keluar 10 menit kemudian dia kontraksi keluar lagi. Ini menandakan adanya pendarahan aktif bisa di uterus, serviks atau di vagina. Ini sangat harus diwaspadai ya, karena salah penanganan maka akan menyebabkan masalah fatal. Tapi kalau misalkan dijumpai darahnya kok agak kehitaman, ya, agak gelap maksud saya, agak gelap, tetapi terus aja ada, ya, ada gumpalan sedikit. Nah biasanya ini pendarahannya rembes, rembes itu istilahnya apa? Nah, pendarahan kecil ya, biasanya dari kapiler. Kalau tadi kan arteri. Nah kalau kapiler yang terjadi masalah di misalkan di submukosanya uterus atau di serviks, kemudian juga ada kapiler-kapiler kecil yang ruptur, maka pendarahannya tidak semasif yang arteri. Pendarahannya lebih sedikit, nampak seperti tetesan, kemudian nanti waktu dikeluarkan bentuknya lebih gelap. Ya, lebih gelap. Biasanya terjadi karena ada ruptur di plasentum atau ada plasentum yang copot biasanya, atau ada kapiler yang tergores. Nah, biasanya ini lebih ringan, biasanya dengan pengobatan pemberian hemostatikum juga berhenti. Tetapi pendarahan aktif tidak bisa dihentikan dengan pemberian hemostatikum. Itu harus dilakukan
penutupan, ya, penutupan dalam berbagai arti. Artinya bisa diklaim, bisa dijahit dan lain sebagainya. Oke, ini gejalanya seperti ini. Nah, yang perlu diperhatikan, Anda harus mengetahui daerah pelvis itu eh, merupakan kelanjutan atau ujung akhir daripada aorta, ya. Makanya pendarahan ini bisa berbahaya. Kenapa? Karena di depannya itu aorta persis. Jadi bisa apa? Kehilangan darahnya akan sangat cepat karena di bagian kranialnya ini adalah aorta. Nah, di manakah pendarahan tadi terjadi? Kalau kita lihat mungkin agak bingung di gambar ini, ya, tapi ini karena gabungan dari pembuluh darah dan venanya. Kenapa nanti ini berpengaruh persis? Jadi trauma apapun yang terjadi di sekitar pelvis akan sangat berbahaya. Kalau terjadi pada plexus saraf bisa menyebabkan kelumpuhan. Bila terjadi pada ligamen atau tulang belakang bisa menyebabkan paralisis yang parah. Bila terjadi pada area pelvis persendian coxofemoral, sapinya tidak bisa bangun lagi karena persendiannya lepas. Di sini saya perlihatkan yang lebih kecil lagi adalah pembuluh darahnya. Pembuluh darah itu, ya, kalau di gambar yang sebelah kanan nampak bahwa pada sapi betina itu ada arteri yang khusus, ya, yaitu untuk mengaliri daerah ambing. Ambing bagian depan dan bagian belakang itu dialirkan oleh arteri yang berbeda. Pada gambar yang sebelah kiri, yang untuk bagian belakang itu cabang dari arteri pudenda atau iliaca eksterna, ya, keluar lewat vulva kemudian ke bawah sampai ke ambing, dua ambing kuartil bagian belakang. Bagian depan dialiri oleh pembuluh darah namanya internal iliaca yang bagian ke depan, ya, bersebelahan dengan arteri nantinya pembuluh darah buat uterus, yaitu yang sering diperiksa pada waktu pemeriksaan kepentingan arteri uterinya median, ya. Dua pembuluh darah ini mengaliri ke ambing dan cukup besar. Yang jadi masalah adalah ada satu area pada waktu ini, ya, disebut ini internal pudenda arteri. Arteri pudenda interna itu berjalan di kiri dan kanan daripada vagina. Bentuknya kecil. Pada saat sapi itu tidak bunting, mungkin ukurannya hanya sebesar isi pulpen. Tetapi pada saat akan melahirkan, diameternya bisa sampai kurang lebih sekitar 5 sampai 1 cm, ya, tergantung ukuran besarnya sapi. Dan berjalan di kiri dan kanan daripada vagina. Jadi kalau terjadi ruptur, misalkan salah penanganan, ya, misalkan kita tarik paksa, terjadi anaknya besar, kemudian terjadi ruptur pada vagina, awalnya hanya ruptur jaringan mukosanya saja. Tetapi apabila dipaksa lebih dalam, maka arteri ini akan benar-benar putus. Bukan lagi tergores, tapi putus. Dan menyebabkan pendarahan yang masif. Contoh gambar yang tadi adalah pendarahan pada arteri yang saya maksud, yaitu arteri pudenda yang ini, ya, yang di sebelahnya kiri dan kanan daripada serviks, daripada vagina. Vagina itu banyak bantalan, terutama lemak, ya. Tetapi apabila dipaksa terus, biasanya melahirkan kan gitu, terus ditarik-ditarik menyebabkan trauma dan akhirnya terjadi ruptur pada arteri ini, maka pendarahannya akan sangat masif. Nah, target kita nanti adalah menutup arteri ini supaya tidak menjadi pendarahan, ya, dengan cara satu, pemasangan klem. Ya, kita masang klem arteri itu di mana? Yaitu di arteri yang saya maksud tadi, di sebelah kiri atau kanan daripada vagina. Yang kedua, klem dibantu juga dengan ligasi, ya, penjahitan penutupan. Jadi penutup langsung arteri. Tuh, gimana kalau ditutup arterinya gimana? Tenang aja. Kalau pembuluh darah itu selalu akan find the way, ya. Istilahnya kalau pembuluh darah arteri satu ditutup, maka daerah itu akan diberikan suplai darah dari arteri yang lain. Jadi untuk daruratnya kita bisa tutup arteri tersebut secara permanen supaya tidak terjadi pendarahan yang berbahaya. Nah, ini contohnya. Pada saat akan melahirkan, posisi anak itu seperti ini di dalam rongga pelvis. Jadi bagian yang terberat itu biasanya setelah kepala, dahi, ya, torus ini lewat, maka yang paling berat itu adalah bahu. Karena bahu itu gabungan, di sini ada leher dan sikut, ya. Sikut di sini dua kiri kanan. Sehingga tekanan itu terjadi menjadi lateral-lateral, tekanan ke daerah lateral. Makanya kalau tarik paksa yang salah seperti kita bahas di pertemuan sebelumnya, maka yang akan terjadi adalah satu, kursor saya kelihatan ini, ya. Ya, yang paling berbahaya ini coxofemoral.
Coxofemoral itu yang sebelah sini dan sebelah bawahnya ini. Kalau terdesak, maka kemudian dia akan lepas. Yang kedua, tadi saya bilang vagina itu di sini, kiri dan kanan, maka akan sangat mudah struktur apabila pedetnya atau fetusnya sangat besar dan ditarik dengan cara yang salah atau amnionya sudah kering. Ya, kita kemarin bahas bahwa penarikan traksi itu boleh dilakukan, reposisi itu dilakukan kalau cairannya amnionya masih ada. Nah, karena sudah 1 jam ditangani, biasanya sudah kering, terjadi friksi, gesekan, ya. Jadi tidak ada pelumas lagi, maka mudah sekali vagina itu menjadi ruptur pada posisi seperti ini. Pada saat kepala atau dahi daripada fetus sudah mencapai vestibulum vagina dan leher sudah ada di rongga pelvis seperti ini. Ini sangat berisiko tinggi terjadinya ruptur. Ya. Gejalanya apa? Gejala pada sapi tadi, kalau setelah melahirkan, maka akan nampak dia bernapas lebih cepat. Disebut sebagai taki penunggu. Kalau kita pakai stetoskop, maka angka dengaran denyut jantungnya akan sangat cepat sekali, bisa sampai 100 ya, sampai 120 per menit. Itu menandakan adanya kompensasi daripada adanya pendarahan. Bukan hanya nyeri. Kalau nyeri mungkin di bawah 100 ya, tapi kalau ada pendarahan, maka nafas bisa sampai lebih dari 40 dengan takikardi. Bisa sampai 100 sampai 120. Menandakan adanya kompensatori untuk menyuplai oksigen ke jaringan lebih, karena dia ada pendarahan maka darah dipompa lebih cepat dan bernapas lebih cepat pada oksigen. Nah, akibatnya apa? Kalau terus terjadi maka dalam kondisi kronis 24 jam bisa terjadi namanya itu asidosis. Bukan rumen asidosis tapi blood asidosis karena bikarbonatnya berkurang, ya. Maka akan menyebabkan fatal, bisa menyebabkan shock, ya. Shock di sini ada shock hipovolemik di mana darahnya berkurang sehingga struknya atau pompa darah per menitnya menjadi berkurang, terjadi apa namanya hipoksia jaringan, maka kemudian terjadi rangkaian sepsis yang bisa mengakibatkan kematian. Ya. Kemudian gejala luar yang bisa nampak setelah melahirkan kok lemas, ya, kok lemas. Awal mulanya kalau sapi baru itu bisa masih beringas, kemudian lama-lama dia lemas. Ya. Terus nampak pucat, ya, dipucat di kelopak mata, kemudian di gusi, di vulva itu pucat. Di selain tadi gejala. Karena gejala apa? Darah tadi yang saya maksudkan bisa keluar kelihatan atau pendarahan itu malah tumpah ke uterus. Nah, pada waktu darah itu banyak ke uterus, maka di luar nampak nggak ya pendarahan, tetapi sapinya menunjukkan gejala seperti ini. Ada takikardi, taki penuh, kemudian tambah lama-lama tambah lemah. Hati-hati, bisa terjadi pendarahan yang darahnya itu malah tumpah ke rongga uterus atau kadang-kadang ke rongga perut. Ini sering nggak kelihatan, dianggap oh nggak ada pendarahan, padahal pendarahannya masif, ya. Kemudian oke, tadi saya jelaskan. Nah, ini masalah ini sering kita lupakan, hal sepele ya pada saat tarik paksa. Hal sepelenya apa? Kita lihat di sini di gambar ini, kita lihat bahwa pada saat fetus kepala kaki keluar ada selaput membran fetus di sini. Nah, karena kita waktu tarik terpaksa fetus itu buru-buru dengan berbagai alasan dan berbagai kondisi, kadang-kadang kita ngikat tali seperti di gambar ini, kita ikat tali di bagian persendian atau kaki depannya, ya, di tarso metatarsus yang seperti ini. Ini ada sebagian kecil atau bahkan banyak sekali selaput fetus yang terikat. Apa akibatnya? Pada saat traksi, maka selaput ini akan ikut tertarik. Padahal di belakang selaput ini adalah plasentum. Sehingga tarik paksa seperti ini sangat mungkin menyebabkan pendarahan atau lepasnya plasentum. Jadi bukan karena tarik paksa pedetnya, tapi ini plasentanya ikut ketarik. Sebagian daripada membran fetusnya ketarik sehingga plasentumnya ikut tertarik dan mengakibatkan pendarahan. Ini halnya yang mungkin dianggap sepele dan tidak dianggap oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sering terjadi pendarahan walaupun cuma 1-2 plasentum yang lepas, itu terjadi pendarahan yang saya bilang tadi, pendarahan rembes, ya. Pendarahannya sedikit tapi terus. Nah, bisa berbahaya karena menjadi port the entry atau pintu masuknya agen patogen ke dalam pembuluh darah dan menyebabkan infeksi yang lebih serius. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, triasnya, emergency itu selalu hentikan pendarahannya.
Nah, bagaimana menghentikan pendarahan yang tidak bisa kita lihat? Makanya di kedokteran manusia, di obgyn, kalau ibu-ibu melahirkan dengan gejala pendarahan, itu langsung rujuk ke rumah sakit atau ke UGD. Jadi misalnya dari ibu bidan pendarahan seperti ini langsung dirujuk ke rumah sakit. Kenapa? Karena tidak bisa di manusia itu sangat pelvis itu sangat sempit ya. Jadi pendek, kemudian juga apalagi misalnya kondisinya mohon maaf misalkan agak kegemukan bisa menyulitkan. Makanya dirujuk ke rumah sakit untuk dilakukan tindakan yang lebih jauh, biasanya dilakukan pembedahan atau renovasi atau pembedahan di daerah pelvis ya. Nah, pada sapi bagaimana atau pada hewan ternak, prinsip utamanya seperti tadi, kita hentikan pendarahannya dengan cara satu meligasi atau menjahit jaringan lunaknya. Dalam hal ini misalkan tadi ada ruptur vagina, kita jahit vaginanya yang sobek itu kita jahit ya. Tapi ini ada kesulitan. Kenapa? Karena biasanya kita nggak lihat ya. Ya, yang kita gunakan adalah karena habis melahirkan itu pelvis itu masih vagina itu masih lebar ya, masih lebar seperti ini. Jadi tangan dua kita bisa masuk, kita bisa lakukan penjahitan, tapi kita nggak bisa lihat ya. Dirasa kemudian kita ke pertama yang penting adalah bisa pakai not itu diikat atau klem arteri. Kita pakai arteri klem ini untuk menjepit daerah sebelum pendarahan, kemudian kita jahit jaringan yang sobek, dan klem ini tidak kita buka dulu sampai 24 jam. Jadi sampai 24 jam dibiarkan di situ, nggak dilepas dulu, dan sehari kemudian kita lihat pendarahannya apakah sudah berhenti, baru kita lepas klemnya ya, untuk evaluasi. Karena biasanya yang diikat itu pembuluh darah. Nah, pembuluh darah yang lain kadang-kadang nggak terikat dan bisa terus pendarahan. Terus terapi kedua, ini terapi transfusi darah. Walaupun di kami atau tempat di umumnya itu pemberian transfusi itu masih kesulitan karena untuk mencari yang kompatibel, yang cocok ya. Tapi untuk darurat kita bisa lakukan induknya dari sapi tersebut. Misalkan kan kalau di peternakan itu ada, oh ini induknya sapi ini. Nah ini lebih cocok, bisa dilakukan transfusi darah ya. Bisa sampai sapi itu diambil mungkin sekitar 1 labu 250 setengah liter itu kita tidak menyebabkan kondisi yang merugikan ya kita ambil. Tapi biasanya memang harus kita punya bank darah ya seperti pada di manusia itu di PMI. Tapi untuk kasus darurat kita bisa lakukan pengambilan darah secara aseptik, kemudian tampung di tabung darah yang sudah ada antikoagulan, kemudian kita dicek dulu antara darah resipien dan donor apakah terjadi aglutinasi atau tidak. Kalau tidak langsung kita berikan terapi transfusi darah ini ya. Saya referensinya untuk golongan darah seperti apa belum punya, tetapi yang kita lakukan di lapangan untuk kasus darurat itu yaitu uji kompatibilitas sederhana. Jadi yang satu serum, yang satu blood dicampurkan, oh ini terjadi penggumpalan berarti nggak cocok. Ya, tapi biasanya kalau dari ibunya itu nggak apa-apa, kita pakai seperti itu. Dan biasanya untuk mengganti apa? Mengganti darah yang tadi yang keluar banyak. Kemudian setelah transfusi darah atau misalkan transfusi darah tidak ada, kita bisa lakukan supaya tidak terjadi hipovolemik, kita bisa berikan transfusi cairan seperti NaCl fisiologis ya. Pakai NaCl 0,9% kita berikan supaya darahnya tidak pekat sehingga jantungnya bekerja lebih rileks, apa maksudnya tidak terlalu berat. Karena semakin darah banyak keluar maka volume darah berkurang sehingga jantung bekerja lebih cepat dan itu menyebabkan shock hipovolemik. Jadi kita kasih transfusi cairan ini seperti NaCl fisiologi supaya darahnya tidak apa istilahnya mengental ya seperti itu. Ini penting. Kemudian diberikan hemostatikum supaya tadi untuk menghentikan pendarahan yang tidak terkontrol atau pendarahan yang kecil. Bisa diberikan vitamin K, sediaan vitamin K atau sekarang sudah ada vitamin K yang plus antikoagulan yang lain yaitu karbazokrom sodium ya. Ini bisa dipelajari di mana kerjanya pada kaskade pembekuan darah yang mana ya. Kita gunakan dua ini untuk intravena supaya hasilnya lebih cepat. Biasa dilakukan hemostatikum ini pada saat kita operasi bedah sesar di mana ada pendarahan, kita berikan IV langsung ya. Tapi kepada kasus pendarahan ini kita bisa berikan untuk mengontrol pendarahan yang kecil, tapi pendarahan yang besar tetap harus diligasi ya dengan cara penjahitan. Oke. Nah, ini jadi yang saya perlihatkan di sini adalah penjahitan vagina yang bagian luar ya. Jadi ada pendarahan pada arteri yang mungkin hanya sekitar 15-20 cm dari vulva. Kita bisa lakukan di luar seperti ini. Terutama yang di apa ada laserasi pada vulva dan pada vagina.
kalau ada pendarahan yang tadi kita langsung lakukan penutupan. Ini bisa lakukan dengan benang yang kalau yang gampang itu catgut, tapi kalau ada benang yang absorbable yang lain kita bisa lakukan. Atau di lapangan tidak ada benang absorbable, hanya ada benang katun. Lakukan saja, nggak apa-apa. Nanti kita bisa buka jahitannya 14 hari kemudian ya dibuka. Jadi ini yang diperlihatkan pakai yang apa namanya benang yang sudah single use ya, single dilakukan. Ukurannya hanya sekitar mungkin metriknya mungkin 4,5 dengan ini 10 atau 20 ya dengan ukuran yang lebih kecil ya. Tapi pakai jarumnya biasanya jarum yang untuk kulit ya, yang segitiga biasanya ya, yang traumatik. Kenapa? Karena pada uh, apa namanya mukosa daripada vagina dan vulva itu liat ya. Jadi kalau pakai yang blunt itu atau yang bulan itu kurang menusuk. Nah, kita biasanya pakai yang jarum yang uh, traumatik yang segitiga karena lebih bisa menembus jaringan yang lebih liat gitu ya. Tapi apa yang harus dilakukan sebelumnya? Kita biasanya lakukan, kalau setelah melahirkan itu mungkin ada waktu sekitar 1 jam setelah melahirkan, sapi itu masih mati rasa. Secara alami ya. Jadi setelah anak keluar itu mungkin 1 jam itu kita mau ngopenin, mau ngejahit, mau melakukan insisi, itu sapinya nggak memberikan respon. Karena masih ada analgesik, karena mungkin istilah mati rasa setelah melahirkan. Setengah jam sampai 1 jam. Tapi kalau lebih dari itu, ya lebih aman kita lakukan anestesi epidural seperti yang pernah saya jelaskan di operasi bedah sesar sebelumnya. Kita anestesi epidural yang kaudal untuk denervasi daerah uh, perineum dan vagina ya, daerah pelvis. Nah, ciri-cirinya apa? Kalau setelah epidural anestesi berhasil, maka ekornya akan menggantung, tidak goyang-goyang lagi. Nah, ini memudahkan kita untuk melakukan penjahitan. Dan rejanan masih ada, tetapi sudah tidak sekuat kalau tidak dibius ya. Jadi kita mudah untuk penanganan. Kita bisa lakukan ini sendiri atau dibantu dengan asisten 1 atau 2 orang. Ya. Tadi saya sebutkan klem ini penting ya. Ini saya gunakan klem, kami gunakan klem seperti ini, klem arteri ini untuk menjepit arteri yang tadi pendarahan. Kita bisa lakukan pakai klemnya yang lebih panjang lagi kalau pendarahannya ada di dalam ya. Saya pernah nyimpen klem ini sampai 1 minggu karena pendarahannya masih rembes, tapi nggak apa-apa. 1 minggu bersih lukanya, kemudian kita buka dan akhirnya pendarahannya berhenti ya. Nah, kemudian jahitannya tadi ya, ini di luar bisa di dalam. Kalau dalam tadi harus kita segera lakukan karena mungkin lebih dari 12 jam nanti si vaginalnya itu akan mulai mengkerut ya, menyulitkan untuk penanganan. Jadi biasanya kalau masih baru melahirkan 1-2 jam harus langsung dilakukan karena diameter vaginanya masih lebar sehingga kita bisa masuk 2 tangan ya. Cuman masalahnya kan licin, banyak cairan keluar plus adanya rejanan. Itu yang tadi kita atasi dengan pemberian anestesi ya. Kesulitannya apa? Level kesulitan menjahitnya ini emang tidak bisa dilakukan yang baru belajar menjahit ya. Biasanya yang sudah advance, sudah mahir karena apa? Menjahitnya itu kita tidak menggunakan holder. Kalau yang deep ya, kalau yang deep bleeding atau yang ada di dalam, kita tidak melakukannya dengan menggunakan needle holder, tapi menggunakan tangan ya, langsung. Dan kita pakai jarum yang lebih besar dan grip kita atau pegang kita harus benar-benar kencang. Ini emang tidak bisa dilakukan untuk yang baru belajar. Tapi kalau sudah lama, sudah sering ngejahit, itu mudah dilakukan dengan benar jarum yang lebih besar lagi. Nah, uh, setelah selesai penjahitan nih pendarahannya kita lihat oh ini 1 jam kemudian hanya ada netes ya netes saja nggak apa-apa tapi kalau masih aktif kita harus cari lagi jangan-jangan masih ada pembuluh darah besar. Setelah dilakukan itu kita bisa lakukan juga tadi pemberian obat-obat analgesik ya supaya dia nggak terlalu merasa sakit. Tadi terapi cairan dilanjut sampai mungkin dia sampai urinasi. Kemudian juga antibiotik kita berikan karena ini adalah luka terbuka maka akan mudah sekali terjadi gejala infeksi yang sistemik. Kemudian juga multivitamin yang mengandung ATP membantu dia supaya bisa bisa berdiri lebih lama dan dia bisa makan dalam waktu cepat. Karena prinsipnya kalau sapi sakit lama kemudian juga rekambensi lama kemudian nggak mau makan itu bisa menjadi diagnosa yang terakhir yaitu gejala sapi rekambensi atau sapi Downer-Coe syndrome ya seperti itu.
Nah, kemudian yang kedua ini tadi pendarahannya secara umum. Sekarang kita lihat penyebab lebih khusus yaitu adanya uterine rupture. Uterine rupture itu atau sobek pada uterus eh, secara fisik tidak kelihatan. Secara fisik tidak kelihatan oleh peternaknya, apa yang menolong kelahiran atau dokter hewan atau pamantri yang di luar, tetapi apa namanya, kita bisa lihat apa saja faktor yang menunjang, faktor risiko yang menjadikan mudah apa terjadinya uterine rupture ini. Yang pertama, kasus yang paling tinggi itu adalah pada kasus torusio uteri. Ini saya gambarkan pada kasus torusio uteri yang sampingnya di akhir ya, nampak sekali lilitannya ini di bagian serviks, ini bagian uterusnya, ini vagina ke belakang, ini kelihatan sekali melilit dengan warna yang sedikit kebiruan ya. Ini udah parah, akhirnya dipotong, nampak seperti ini. Dan kasus torsio ini karena makin lama itu maka si uterus itu menjadi mudah karena apa pembuluh darahnya tidak ngalir, terjadi pembendungan, maka dinding uterus itu menjadi lebih rapuh ya. Pada kondisi normal, uterus itu elastis. Tetapi kalau terjadi pembendungan karena ada torsio salah satunya, maka uterus itu akan sangat mudah ruptur. Jadi gerakan seperti misalkan tadi torsio untuk membolak-balik sapi, kemudian juga reposisi, mendorong-dorong sapi itu, mendorong-dorong pedet itu sebenarnya berisiko tinggi terjadinya ruptur. Ya. Jadi reposisi kalau salah aplikasinya bisa menyebabkan ruptur, apalagi tadi terjadi oligoamni pada kasus di mana secara bisa jadi fisiologis, bisa jadi patologis ya. Cairan amnionya sedikit, itu pedet itu lahir kering. Lahir itu badannya sudah kering karena cairannya sedikit. Kalau di orang juga sering terjadi kan kalau ini harus disesar karena ketubannya sedikit. Nah, ini parameter di manusia sama. Di sapi atau di hewan lain, di hewan ternak itu sering terjadi bahwa amnionya itu sangat sedikit. Dan pada waktu lahir akan menyulitkan karena jalan kelahiran akan mudah kering. Nah, kalau terjadi reposisi pada kondisi ini, maka paling besar kemungkinan terjadi ruptur pada uteri atau sobek pada serviks uteri. Gejala klinisnya, seperti saya bilang tadi, bahwa ini tidak bisa kelihatan, nggak kelihatan dari luar. Ya. Tapi yang bisa dilihat kita yang menduga apa ada gejala ruptur ini, pertama adanya perjalanan itu sekarang menjadi halt atau tertahan, atau bisa dibilang berhenti atau frekuensinya menurun. Di pertemuan sebelumnya kan sebenarnya saya jelaskan frekuensi perjalanan itu ada yang sejam, kemudian setengah jam. Kemudian perjalanannya kok berhenti. Nah, hati-hati nih, jangan-jangan terjadi masalah sama uterusnya. Seperti itu. Nah, kemudian paling sering terjadi pendarahannya itu bukan tadi yang keluar. Nampak di luar pendarahan banyak. Yang paling sering terjadi itu pendarahannya itu ke dalam uterus atau keluar rongga uterus. Dalam pengertian ke dalam rongga perut. Ya. Jadi nggak kelihatan karena sobeknya tuh di dalam. Kemudian, eh, nah kasus ini malah sering ditemukannya bukan karena diagnosa utama, karena pada waktu misalkan ada retensio fetal membran, kemudian juga ada apa misalkan pengecekan kembali apakah ada kembar atau tidak. Ternyata itu tangan kita tuh langsung bisa meraba dari usus induk, rumen induk tuh keraba, ginjalnya keraba semua. Nah ini udah definitif bahwa dia terjadi ruptur. Nah, biasanya tuh rupturnya tuh ada di bagian, sorry, di gambarnya mungkin. Oh, ada ya. Paling sering ruptur itu terjadi di bagian dorsal ya, di bagian kurvatura mayornya daripada uterus. Ya. Karena posisinya dorsal, maka seringkali sapi ini walaupun ruptur tidak nampak kayak repot gitu ya. Karena kalau rupturnya di bawah itu paling sering terjadi kelihatan gejalanya sampai sapinya ambruk ya, kelihatan gejala pendarahan. Tapi kalau dorsal itu kadang 2-3 hari sapinya makan seperti itu nggak merasa sakit kan. Tetapi terjadi kontaminasi intrauterin dari kontaminasi intraabdominal dari cairan intrauterin dan berbahaya untuk beberapa hari kemudian. Jadi waktu itu mungkin sering kita jumpai, saya sering juga menjumpai kasus-kasus lapangan seperti ini. Jadi, wah, tolong dok diperiksa habis melahirkan 3 hari yang lalu. Ternyata pas waktu dicek sapinya masih mau makan, suhunya mungkin hanya 39,5 atau 40. Kemudian apa namanya? Cuman masalahnya kok ini katanya apa? Rejananya kok
kayak merejan terus, kemudian juga ada kayak sering angkat-angkat ekor gitu ya. Peternaknya mungkin tuh memeriksa apakah ada masalah, dan ternyata masalahnya adalah ruptur seperti ini. Ruptur seperti ini tidak bisa dijahit seperti saya jelaskan di ruptur vagina. Itu mau nggak mau dengan segala kondisi yang ada di risiko itu harus dilakukan laparotomi. Ya, kita buka perutnya, kemudian uterusnya kita keluarkan dan kita jahit. Ya. Tetapi secara spesifik saya pernah jumpa 1-2 kasus seperti ini, jadi terjadi salah penanganan pada waktu melahirkan, jadi ditarik paksa oleh yang bersangkutan, oleh pemiliknya, direposisi maksud saya, direposisi dan tidak bisa setelah 1 jam 2 jam baru lakukan lapor ke dokternya atau ke petugas. Nah, ternyata itu sudah ruptur, tetapi anak masih hidup. Ya, pada waktu menjelang kelahiran, kondisi ini sering terjadi dan anak masih hidup. Kenapa? Karena plasentanya masih utuh. Jadi yang ruptur itu hanya uterusnya sampai tembus ke mukosa, sampai tembus ke otot uterusnya, tetapi anaknya masih hidup karena masih intak si plasentanya. Ya, selaput fetusnya masih intak. Sehingga kita lakukan langsung untuk melakukan sesar, tapi kita tidak lagi nyayat uterus, ya, karena udah terbuka, kita hanya langsung keluarkan anaknya seperti itu. Alhamdulillah operasi berjalan lancar dan bisa menyelamatkan anak dan ibu. Ya. Jadi ini harus cepat, ya, diagnosa ini harus cepat, karena kalau sudah terus apabila terjadi setelah anaknya keluar, anaknya udah kelahir normal, ini pun pernah terjadi. Jadi anaknya sudah lahir 2 hari yang lalu, mati katanya. Waktu matinya kayak stillbirth itu di luar, setengah jam anaknya mati. Nah, 2 hari kemudian pengen diperiksa karena plasentanya belum keluar. Pas dicek ternyata ruptur juga. Ya. Terus karena rupturnya besar sekali, anak sudah keluar dan sapinya sudah mulai demam, saya tidak berani melakukan laparotomi. Jadi itu biasa langsung kita lakukan afkir. Ya. Karena berbahaya sekali kalau dilakukan pada waktu sepsis, kita melakukan operasi, kita juga berbahaya. Jadi kita nggak ambil resiko itu, kita langsung suruh di afkir saja. Pada kondisi ini, dokter hewan harus bisa mendiagnosa lebih awal. Ya, ini penting sekali karena hal seperti ini mungkin di lapangan Pak Mantri nggak ngecek, peternak ngecek. Kita sebagai dokter hewannya yang ngecek melakukan seperti ini. Ya. Terus apabila sudah dilakukan tadi, misalkan laparotomi, kita seperti sesar aja. Yang penting jangan sampai sapinya dehidrasi. Jadi harus diberikan cairan. Tadi seperti NaCl, fisiologis itu berikan. Terus bisa sapinya suruh diajak minum, ya dikasih minum air hangat, dikasih garam sedikit, itu supaya dia banyak minum, supaya dia nggak dehidrasi. Antibiotik paling penting digunakan karena untuk mencegah infeksi sekunder, kemudian analgesik juga untuk meredakan sakit di daerah abdomen, dan sehingga sapinya bisa mau makan segera, ya. Yang penting itu, karena kalau udah sakit terus nggak mau makan, maka nanti masalahnya akan lebih rumit lagi. Nah, prognosanya akan memburuk kalau tadi ketemu udah 48 jam, maka ya udahlah nggak usah ditangani, biasanya kita langsung akhir. Karena kenapa? Karena nanti uterusnya sudah mulai involusi, dan kedua sudah terjadi infeksi, ya, di situ. Biasanya sudah terjadi infeksi kalau 48 jam, ya. Dan kalau dijahit pun kadang-kadang lukanya itu udah busuk, ya, udah busuk nggak bisa dijahit lagi. Nah, laserasi serviks bagaimana? Kalau tadi uterus, sekarang serviknya. Serviks uteri itu kita ketahui adalah bagian yang liat, ya. Kenapa ada jaringan ikat fibrosa di situ. Makanya waktu kalau kita ngerogoh kan bentuknya kerasa lebih keras. Nah, seperti ini. Dan dia hanya terbuka pada saat estrus atau melahirkan. Estrus itu membuka sedikit saja, tetapi membuka lebar sampai relaksasi. Ini yang disebut os cervix yang sini, ya. Yang ini, os cervix ini. Dia bisa berelaksasi pada saat akan melahirkan atas pengaruh hormon-hormon tertentu, sehingga dia tidak akan terasa lagi kerasnya. Jadi kalau Anda nanti mau nolong kelahiran atau misalkan mau periksa sapinya setelah melahirkan, involusi atau tidak, maka yang menjadi patokannya, kalau di manusia kan sering ada kemungkinan seperti ini. Oh, ini baru pembukaan 1, pembukaan 2. Nah, yang membuka itu serviks. Diukur dengan bisa 1 senti atau 1 jari seperti itu. Nah, sama. Pada waktu bukaan 1 kerasa ada lubang, kemudian makin besar dan siap melahirkan pada saat semua otot serviksnya sudah relaksasi. Ya. Nah, pada saat bagaimana kalau misalkan masih belum relaksasi, nah ini kadang-kadang kesalahan di lapangan, ya.
petugas yang kurang paham ataupun peternak yang tidak tahu. Oh ini mau melahirkan nih, udah 1 jam merejat, ternyata serviknya belum terbuka sempurna. Dalam pengertian, belum rileks sempurna. Masih terdapat gelang cincin atau cincin daripada jaringan fibrosa ini. Karena sifatnya jaringan fibrosa ini adalah keras, lihat keras tapi mudah putus, mudah sobek. Ya. Jadi dia bisa kenceng, kuat gitu kan. Tapi dia kalau misalkan dengan tension tertentu, dia mudah ruptur. Nah, pada saat mau melahirkan, kita tarik paksa, maka akan sangat mungkin fibrosa ini menjadi sobek dan terjadi perlukaan. Ya, itu dimaksud dengan laserasi serviks. Pembuluh darah di sini relatif lebih sedikit, tetapi karena dia di awal, tadi sebutkan di gambarnya, pembuluh darah yang banyak itu di sini. Nah, ini ya. Banyak sekali ini syaraf yang pentingnya. Pertama plexus saraf, kemudian pembuluh darahnya juga paling yang kecil saja yang ke serviks. Maka yang paling mungkin terjadi bisa terjadi tadi atoni uteri. Berikutnya tidak terjadi lagi rejanan ya seperti ini. Tapi yang penting lagi mungkin sudah pernah dijelaskan di perkuliahan mungkin sama dosennya, mungkin itu ada namanya Ferguson reflex. Ferguson reflex ini adalah refleks yang muncul pada saat ada perangsangan pada serviks uteri, kemudian refleks yang ditimbulkan, maka akan terjadi kontraksi. Jadi apapun setelah pada saat melahirkan atau sesudah melahirkan ada rangsangan pada serviks, maka akan diterjemahkan dengan refleks berupa kontraksi. Nah, ini yang masalah dasar untuk misalkan pada nanti ada kasus prolap uteri, prolap vagina, ada laserasi, ada pneumovagina dan lain sebagainya, kita memanipulasi dan kita menyentuh serviks, maka sejak saat itu juga terjadi rejanan. Makanya penanganannya akan sulit nanti pada waktu penanganan seperti ini karena refleks tadi muncul karena kita merangsang daerah serviks. Apalagi ini terjadi ruptur, laserasi, maka nanti akan muncul refleks-refleks kecil ya. Jadi makanya kenapa seperti sapinya kok kayak merejan terus, itu kan kayak tegang terus karena refleks Fergusonnya terus kerangsang di sini. Ya. Salah satu yang mungkin saya temukan di lapangan seperti itu. Nah, bagaimana prognosanya? Prognosanya itu sebenarnya kalau hanya ruptur sedikit saja masih dubius ya, artinya masih bisa dipertahankan. Tetapi kalau rupturnya sampai lebar, sampai tembus malah ke rongga perut, itu biasanya infausta. Karena kalau dilakukan penjahitan laparotomi pun itu akan sulit karena kita tidak bisa menarik serviks uteris keluar. Ya. Kecuali kalau pada hewan kecil, misalkan pada domba, kambing, dan sebagainya, kita bisa lakukan laparotomi dengan pendekatan medianus atau paramedianus. Kalau sapi agak susah, bukan susah, agak susah lagi, tapi sulit. Kalau nggak dibilang impossible. Karena untuk menarik serviks keluar itu berat sekali dan yang terjadi adalah ruptur. Jadi kalau serviksnya ruptur dan hebat sekali, maka tidak bisa dilakukan biasanya dan diponis saja untuk di akhir ya. Tapi kalau masih perlukannya sedikit, sapinya masih bisa bereproduksi, hanya ada sedikit luka, cuman masalahnya nanti terjadi pada saat IB-nya. Nah, biasanya IB-nya itu malah kadang sering terjadi sikatrik ya, karena terbentuk sikatrik jaringan ikat, maka seringkali dan IB itu nggak bisa masuk cairan dari uterus bisa keluar. Jadi gejala birahi ada lendir, ada meatus bleeding ada, tetapi pada waktu IB nggak susah itu karena gannya nggak bisa masuk mentok di sini karena ada jaringan ikat bekas jaringan parut karena serviks tadi. Karena pada waktu melahirkan ada luka sehingga IB menjadi tidak efektif. Nah biasanya kita sarankan kalau seperti itu nggak usah IB, kawin alam aja ya. Walaupun di sapi perah nggak ada sapi pejantan, tapi minimal kita bisa deposisi pada waktu estrus yang benar-benar bagi estrus, kita bisa deposisi simen itu di posisi 1 atau di depan daerah yang nutup ya, karena nutupnya nggak sempurna bisa. Gejalanya kalau masih ada keluar leleran, ada meatus bleeding, itu artinya masih bisa kebuka, cuman gan nggak bisa masuk karena gan IB itu nggak bisa masuk karena adanya pembentukan yang nutup ya. Tapi kalau sperma kan mikroskopis, kita bisa dia bisa berenang ke sana, tapi dengan bantuan biasanya kita kasih dosis yang lebih besar, terus posisinya juga di sini dengan yang cukup bersih. Makanya efektif kalau mungkin dilakukan kawin alam ya. Apalagi sapi potong seperti ini udah jangan dipaksa di IB, ini kawin alam saja karena dan IB-nya sudah tidak masuk lagi ke posisi yang. Nah berikutnya rangkaian kita ya, tapi ini lebih
lebih superficial, artinya lebih ke kaudal. Jadi laserasi atau dari serviks sekarang laserasinya sobeknya ada di vagina. Ini pada sapi yang di 2-3 hari setelah melahirkan dipotong, ternyata ada bentukan seperti per ya, hitam seperti ini. Ini kelihatan sekali ada robekan pada vagina ya. Dan ini sudah menjadi darah yang sudah beku ya, seperti ini hitam. Nah, ini salah satu juga tadi sapi-sapi yang tadi yang pendarahan vagina tidak diatasi dan darahnya banyak, maka di dalam itu seperti ini bentukannya. Ada laserasi benar lebar sekali. Terus kenapa penyebabnya? Paling sering itu adalah trauma partut. Ya, pedetnya terlalu besar, ada yang disebut monster cup dipaksakan. Ya. Kemudian juga ada tadi yang sering saya kemukakan itu tarik paksa yang dipaksakan. Ya. Udah mah tarik paksa, tapi dipaksakan gitu. Sebenarnya masih bisa ditangani, cuma jadi masalah dipaksakan juga kadang-kadang pilihan orang. Wah ini bisa tarik aja. Nah itu yang dipaksakan itu yang nggak betul dan menyebabkan trauma seperti itu. Paling sering itulah serasinya tuh ke arah dorsal, ya, ke arah rektum atau ke arah sebelahnya, pinggir kiri dan kanan. Ya. Nah, kiri kanan tadi menyebabkan pendarahan atau sampai terjadi jaringan submukosanya keluar, kayak lemaknya keluar semua itu karena ada robek di pinggir. Tapi yang paling sering dalam kronis dan ketemunya setelah lama itu terjadi adanya ruptur ke arah dorsal. Dan dimaksud dorsal itu ke arah rektum ya, maka akan terbentuk namanya fistula atau lubang antara rektal dan vaginal. Gejalanya khas sekali karena pada waktu ada feses keluar dari vagina. Ya. Karena ada lubang yang menghubungkan antara rektum dengan vagina. Gejalanya tadi saya ulang lagi, pada saat dia kencing atau dalam keadaan normal pun ada feses yang keluar dari vagina. Itu namanya fistula rektovaginal. Sebelumnya terjadi karena ada laserasi vagina ke arah dorsal. Nah, kalau ke arah pinggir biasanya tadi terjadi penemu vagina. Ya. Jadi vaginanya sekarang menjadi kayak blong, gede banget ya, karena bekas luka meninggalkan sehingga dia tidak bisa relaksasi sehingga udara itu mudah masuk ke dalam vagina. Dan terjadi juga berikutnya adalah penemu vagina. Cuma sayangnya tadi saya coba masukkan gambar USG-nya, saya nggak bisa masukin. Ini jelas sekali untuk sapi-sapi yang mengalami penemu vagina itu kalau kita USG jelas sekali gambarnya bahwa terjadi pelebaran vagina di daerah fornix dengan adanya peradangan. Nah ini contoh yang kita lakukan kalau fistula. Itu namanya dilakukan bedah minor ya, relokasi fistula rektovaginal. Ini Anda lihat sekali, ini kita kalau sudah dikasih epidural, maka yang kita lihat ini adalah vulva menjadi rileks. Ya. Jadi kalau epidural terus ekornya diangkat untuk memudahkan penanganan dan sapinya supaya tidak nendang, maka diangkat seperti ini dengan posisi pakai korset kiri dan kanan dengan rektum di atas ke atas, maka kita akan lihat seperti ini, dimasukkan jarinya lewat lewat anusnya atau ini fistulanya, mohon maaf, nanti akan tembus di sini. Ya. Kemudian apa yang dilakukan? Dilakukan itu yaitu memotong ini daerah perbatasan antara rektum dan anus, kita perlebar, dicari lubangnya, kemudian kita ligasi. Ya. Akhirnya ini mungkin kalau mungkin baru tingkat semester 5 masih bingung ya, tapi minimal gini aja deh. Masih bingung lihatnya. Kalau fistula seperti ini yang saya maksudkan. Dari rektum keluar, ada vagina keluar anus karena ada bolong di sini. Apa yang kita lakukan berarti kita menambal, istilahnya menambal yang bolong tadi dengan teknik seperti ini ya. Seperti itu. Tapi yang jelas bahwa teknik ini tidak akan sempurna kalau vulvanya pun tidak ditutup dengan baik. Ini yang penutupan akhir, bahwa vulvanya sekarang ditutup harus seperti ini, menutup. Karena apa? Dengan cara seperti ini maka udara sedikit masuk. Nah, kalau salah penanganan maka ini akan vulva itu terbuka lebar, fistulanya nutup, tetapi masalahnya udara akan mudah keluar masuk lewat vagina dan menyebabkan penemu vagina. Ya, mungkin untuk yang belum masuk ke ya pasti belum masuk ya bedah reproduksi seperti ini agak bingung, tapi saya pikir juga saya coba cari yang mungkin gambar yang lebih merepresentasikan mungkin yang saya dapat gambarannya mungkin seperti ini ya. Dan ini sejak zaman dulu, waktu zaman saya masih kuliah pun sering dibahas fistula rektovaginal.
Nah, tuh, waktu itu dulu mungkin ya udah fistula tuh gimana nanganinya, kan nggak ada obat selain di bedah gitu kan, bedah minor gitu ya. Dan ternyata kita lakukan bedah minor, hasilnya cukup baik, ya, sapinya bisa bereproduksi walaupun agak sulit tapi bisa bunting lagi gitu maksudnya. Alhamdulillahnya gitu. Walaupun mungkin ada beberapa 1 kali 2 kali dia nggak bisa apa terjadi kawin berulang, tetapi masih bisa bunting ya. Karena posisinya sekarang udah mendekati normal. Seperti itu maksud saya. Nah, kemudian yang kelima, ini yang paling banyak dibahas dan paling istilahnya itu banyak pendapat, banyak metode di lapangan. Kadang-kadang kenapa kok sampai prolap? Dulu menyangkanya gitu sapi-sapi yang crossbreed, sapi-sapi yang sudah tua, ternyata saya jumpa kemarin baru 2 minggu yang lalu pada domba ya. Ternyata kirim, dok ini baru melahirkan kok keluar seperti ini apa katanya. Biasa gitu, kalau peternak awam tuh kita kasih informasi kita, ini habis melahirkan apa ya dok keluar seperti ini. Kalau lihat tuh saya plasentanya, tapi kelihatan sekali karena itu kotidodenannya ya, uterusnya kelihatan sekali inside out. Pada sapi itu ya lebih jelas lagi. Jadi yang dimaksud dengan prolap itu adalah protuden ya, protuden itu nongol istilahnya. Uterusnya nongol lah bahasa bahasa awamnya. Kenapa prolap? Prolap itu nongol, keluar. Jadi inside out yang bagian dalam daripada uterus itu keluar. Nah, kalau dilihat di gambar ini yang sebelah kanan, kelihatan sekali bahwa ujung ini adalah cervix uterinya. Ini bagian uterusnya yang harusnya di dalam keluar semua dengan bentuk seperti ini. Dan biasanya benar-benar messy ya, berantakan gitu. Kita datang ke kandang, uterusnya sudah nempel jerami, ada rumput, ada pasir, ada tanah, banyak kotoran sendiri. Ini kadang-kadang, aduh ini gimana infeksi ya. Tapi yang paling jelas adalah kasus prolap yang harus kita perhatikan, yang masih kita golongkan ke dalam Fausta sampai dubius itu kalau masih fresh, ya masih segar. Seperti ini. Anda perhatikan, pada kasus yang masih baru, maka lihat warnanya masih merah, masih agak merah ya, walaupun nggak disebut. Yang bahaya itu kalau sudah kebiruan. Ini uterusnya masih merah, tetapi bagian kotiledonnya sudah mulai membiru ya. Ya, sudah mulai membiru. Sudah mulai gelap. Artinya sudah bisa terjadi pembenungan. Makanya tendangannya harus cepat karena resikonya kalau kita dorong-dorong ini sudah pembenungan seperti prinsip yang saya sebutkan tadi di ruptur uteri, mudah sekali terjadi ruptur ya. Jadi kalau sudah tegang, kemudian kita dorong-dorong itu mudah sekali ruptur. Makanya ada beberapa teknik yang mungkin yang tadi saya bilang banyak pendapat, banyak diperdebatkan. Di satu tempat bisa berhasil, tapi di tempat lain mungkin menjadi kontraindikasi. Nah, ya, yang saya maksudkan tadi ini sering terjadi pada sapi dan domba, ya. Tapi jarang pada kambing dan kuda itu. Walaupun ada, tapi jarang. Saya sendiri mungkin kambing itu jarang nemui ya 1-2 ekor, kuda malah mungkin dari kolega saya kalau dengannya mungkin 1-2 kali gitu, tapi nggak banyak. Tapi yang terjadi itu pada sapi dan domba. Nah sekarang kan lagi tren nih sapi crossbreed, itu paling sering terjadi juga katanya, kata dokter hewan atau kolega yang bekerja di lapangan yang menangani crossbreed, itu sering terjadi pada sapi-sapi yang silangan, terutama pedaging. Tadi karena gemuk-gemuk ya, kemudian juga rongga pelvisnya menjadi berlemak, itu menjadi tekanan abdominalnya menjadi tinggi. Penyebabnya apa? Ya, kalau di lapangan, terus saya baca-baca juga di buku textbook atau di jurnal, beberapa penyebab yang paling utama itu terjadi karena adanya inersia uteri. Paling umum. Kenapa inersianya? Yang paling umum di sapi itu adalah seperti saya jelaskan di minggu lalu, yaitu hipokalsemia. Hipokalsemia, kekurangan kalsium, menurunkan atau tidak responsifnya otot terhadap karena kurang kalsium terhadap kontraksi. Jadi nggak bisa kontraksi termasuk otot polos. Maka uterusnya akan lembek, ya nggak tegar. Nah, uterus yang lembek ini akan mudah sekali pada saat ada rejanan setelah melahirkan, dia akan mudah sekali terdorong keluar karena dia nggak rigid, dia nggak fix ya, dia lemah kondisinya sehingga mudah untuk diekspel keluar pada saat rejanan waktu mengeluarkan plasenta. Makanya kasus prolap ini juga sering menyertai kasus prolap plasenta, retensio plasenta, karena pada saat mau mengeluarkan plasenta rejananya kuat, nah, kemudian juga apa namanya uterusnya juga kurang kuat juga, maksudnya lembek sehingga mudah untuk didorong keluar. Penyebab kedua sering juga dijumpai pada saat
ada nyeri pada abdomen. Nyeri pada abdomen itu banyak ya, yang kita sebut sebagai kolik ya. Nyeri pada abdomen itu banyak sekali. Ya kita singkatnya kita gejala kolik ya. Karena kolik itu bisa dari rumen, bisa dari retikulum, dari albumasum, dari kantong empedu, bisa dari vesika urinaria, semua bisa menyebabkan kolik pada usus besar ya. Nyeri hebat ini menyebabkan perjanan, merjan ya, tegang ya. Nah, itu yang menyebabkan pada tekanan intraabdominal meningkat sehingga uterusnya mudah keluar. Pada saat yang kalau uterusnya kosong enggak keluar. Cuma masalahnya karena habis melahirkan itu kan voluminus ya besar sekali sehingga pas ditambah perjalanan mudah untuk keluar. Contoh ada tekanan intraabdominal, misalkan sapinya menderita kembung. Ya kembung itu kan atau timpani blood rumen itu gasnya di dalam rumen banyak sehingga tekanan intraabdominalnya akan sangat tinggi ya rumen yang besar itu sehingga bisa mendorong organ-organ sekitarnya. Ya, yang paling mudah terdorong adalah uterus yang baru melahirkan. Kemudian sapinya sering rebahan karena tadi kurang kalsium apakah lain-lain sehingga tekanannya itu akan di perut itu akan tinggi sehingga sekali berjalan juga bisa keluar ya. Dia hanya memperkuat penyebabnya saja ya. Penyebab utamanya sebagai saya tadi adalah hipokalsiemia atau karena tadi secara genetik mungkin bisa karena crossbreed itu banyak. Yang berikutnya ada perlemakan rongga pelvis. Nah, ini yang paling sering pada sapi-sapinya gemuk. Makanya nanti sapi yang retensio itu banyak yang prolap itu banyak terjadi pada sapi-sapi yang gemuk ya. Saya gambarkan tadi satu gambar itu karena lemak daerah rongga pelvisnya itu banyak sekali. Tebal maksud saya bukan banyak tebal. Sehingga tadi mempersempit area di situ. Sehingga pas waktu dia rebah, pas waktu dia kontraksi akan mudah untuk keluar. Ya. Prognosanya bagaimana? Kalau kita tanya, dok gimana nih bisa sembuh nggak? Ya, tergantung kita kalau sudah banyak terjadi robek, sudah terjadi pembenungan, sudah terjadi nekrotik, itu biasanya infausta. Apa ciri-ciri nekrotik? Biasanya tadi warna plasentomnya udah hitam, ya, udah gelap, kebiruan, kemudian juga udah kering, kemudian juga banyak kontaminasi dari feses, dari tanah, jerami dan sebagainya. Biasanya itu membentuk pausta. Ya. Tapi kalau masih segar, kita bisa lakukan dengan penanganan yang benar. Insya Allah itu masih pausta ya, masih bagus prognosanya. Dan kalau lebih dari 24 jam bagaimana ya susah. Karena nanti ada involusi, ada lain-lain, maka akan sulit sih terus itu masuk karena nanti ngunci juga ya. Karena si lubang pelvis itu sudah mulai mengecil sehingga penanganannya akan lebih sulit setelah 24 jam ke depan. Ya, ini contohnya. Ini terjadi pada bangsa sapi simental atau crossbreed mau dibilang ya, seperti ini. Ini biasanya laporannya terlambat. Ini udah keluar katanya. Ada yang keluar dari peranakannya dan menggantung sebesar ini. Ini jangan dikelirukan, ini ada bagian uterus, ada bagian plasenta. Nah, posisi ekor seperti ini, Anda harus waspada. Ini ada posisi yang merjan, sakit. Posisi sakit ini kita terjemahkan tadi karena rejanan terus-menerus. Dan juga di sini lihat, penderita sedang nyusu. Apa kalau pedang nyusu itu berarti oksitosinnya turun. Ya, kalau oksitosin turun, maka rejanan di sini akan makin hebat juga. Seperti itu maksud saya. Jadi ini komplikasi ya. Normal antara yang fisiologis dengan yang patologis. Normalnya bahwa dia setelah melahirkan, oksitosin itu turun dengan bantuan adanya suckling refleks dari anak. Karena oksitosin turun, maka dia terjadi rejanan yang terus-menerus. Tetapi karena kondisi panggulnya kurang bagus, karena ada hal-hal yang saya sebutkan di atas, maka si uterus itu akan mudah keluar seperti itu. Ya. Nah, kalau gejala klinis yang berikutnya itu ini sudah jelas ya, ini sudah patognomonis ya. Kalau lihat seperti ini sudah nama gejala diagnosanya prolaps uteri. Karena kalau prolaps vagina tidak ada plasentoma seperti ini ya. Kemudian sering terjadi pendarahan submukosa. Kita lihat di sini tadi ini ada pendarahan merahannya. Walaupun dia sini pendarahan dalam pengertian pembenungan karena venanya kebendung juga terjadi pembenungan maka kebiruan. Tapi pada kasus yang masih segar bisa terjadi pendarahan pada submukosa. Yang jelas dari semua itu ada kata-kata udem. Udem itu apa? Penimbunan cairan interstisialis. Ya. Jadi sel-selnya atau jaringannya sekarang terendam air udem. Kenapa udem? Karena ada pembenungan tadi. Pembuluh darah baliknya tidak lancar, limfoidnya tidak lancar, pembuluh limfoidnya tidak lancar, mengalir. Maka bagian interstisial akan lebih hipertonik daripada yang
intraseluler, maka cairan akan tertarik keluar. Nah, tertarik keluar maka terbentuk udem, ya. Ya, ini udem, bengkak. Ini bengkak juga. Selain terjepit ini, tetapi di sini yang di masalah adalah udem. Nah, ini menjadi dasar penanganan untuk kolap ini adalah salah satu ada gejala klinis udem, maka terapi klinisnya kita akan atasi juga udemnya. Ya. Prinsipnya itu. Jadi bukan semata-mata dia brojol keluar, tapi kita lihat adalah satu aspek fisiologisnya atau patologiknya bahwa dia terjadi udema, ya, atau penimbunan cairan di sini. Nah, kemudian apa yang harus, makanya dari prinsip dasar teorinya tadi, fisiologisnya, maka penanganannya akan seperti ini. Ya, tindakannya itu sebenarnya kalau saya singkat ada reposisi dan fiksasi. Ya, reposisi itu apa? Proses untuk mengembalikan tadi uterus yang keluar didorong ke dalam ke posisi semula. Tapi apa yang diberikan? Ada perhatikan di sini dikasih apa nih? Ada yang bisa nebak nggak? Ayo, silakan mahasiswa. Ada yang bisa lihat gambarnya ini dikasih apa kira-kira? Silakan. Ayo, kalau mau dibilang apa? Tebak gambar ya, tebak gambar. Ini yang gambar ini sapinya dikasih apa nih? Kalau dari wadahnya itu gula halus bukan ya, Dok? Nah, ya, betul. Nah, tebak gambar ini. Tebak gambar. Ini ada kata-kata fine sugar ya, gula halus. Kenapa gula? Kalau kita berpikirnya, oh ini kan daerahnya kalau dikasih gula gimana dok? Nggak dikerubutin semut dah. Apa nggak ada bakteri di sini? Ya. Nah ini prinsipnya. Kita jangan khawatir dengan kata-kata dikasih gula kok terjadi infeksi. Prinsip kita melakukan bikin kayak ibu kita bikin manisan itu kan pakai gula. Malah bakteri itu nggak suka sebenarnya. Kenapa? Prinsip dasarnya adalah dia hipertonik. Ya. Hipertonik itu nanti kalau bisa bakteri pun nggak suka gula yang pekat. Kenapa? Karena dia bisa mati karena terjadi bisa sel-sel bakterinya pecah gitu. Secara prinsipnya, prinsip fisiologisnya ya. Kita berikan ini tujuannya bukan tadi untuk bakterinya sebenarnya, tapi supaya apa tadi menimbulkan area di sekitar bengkak tadi menjadi ini kan terjadi udem. Nah, udem itu dia penimbunan cairan, maka dikasih dengan gula atau disebut sebagai hipertonik ya, zat yang hipertonik, maka cairan tadi akan tertarik ke luar. Cairan udem itu akan keluar, maka ukuran yang tadinya misalkan anggap aja 100 cm persegi dengan bantuan apa namanya udem ini untuk hipertonis ini, maka cairan itu akan tertarik keluar sehingga ukurannya sekarang mengecil menjadi kurang lebih misalkan 50 cm kubik misalkan, mengecil istilahnya. Mengecil dalam pengertian yang sebenar-benarnya. Kenapa? Karena udem tadi itu pembentukan cairan dikasih lingkungan yang hipertonis, maka cairannya itu akan terserap keluar sehingga pada waktu kita reposisi akan lebih mudah ya. Bisa dilakukan sambil didorong, kita kasih ini atau 5 menit kita kasih gula dulu baru kita dorong. Ya, seperti itu. Nah, tapi kalau di saya prinsipnya setelah dikasih ini nanti setelah ini bisa dikasih double, dikasih juga antiseptik ringan. Jadi untuk tadi karena apa namanya? Ini gula dan lain sebagainya, atau sebelum di gula kita kasih antiseptik ringan misalkan povidone iodin ya, povidone iodin 1% 2% diencerkan kemudian disiramkan ke ini ke uterus yang keluar tadi sambil membersihkan tadi ada debris, ada rumput, ada pasir, itu semua dibersihkan dengan antiseptik ringan. Nah setelah itu dikasih larutan gula gula tepung, gula pasir seperti ini. Nah, sambil diusahakan didorong. Tentunya kita anestesi dulu epiduralnya supaya tidak terjadi perlawanan yang berarti. Jadi pasti ada karena kita dorong dia ada reaksi tadi percussion reflex, dia akan berjalan keluar. Makanya kita anestesi dulu untuk memudahkan reposisi. Nah, setelah masuk ke dalam, kita jangan senang dulu kita udah masuk. Posisinya itu harus uterus itu menggantung. Makanya metode lama itu sering didorong pakai botol ya. Karena tangan kita nggak cukup jauh, kita dorong pakai botol kaca itu sampai posisinya itu ada kalau yang sering melakukan ini kita merasakan ada bunyi plok gitu ya, jatuh. Jadi jatuh lagi ke posisi semula itu berarti dia sudah ada di rongga
abdomen lagi si uterus ini. Karena tangan kita pendek, maka kita bantu dengan botol. Tapi itu udah lama ya. Tapi kalau sekarang juga masih relevan digunakan untuk sapi yang tinggi besar. Tapi kalau sapi kecil sih nggak usah, pakai tangan aja cukup. Nah setelah masuk apa yang kita lakukan? Maka lubangnya yang keluar tadi kita lakukan penutupan. Ya. Penutupannya sederhana, banyak metodenya, banyak metode yang kita bisa lakukan. Ada Buchner yang vertikal, horizontal, atau hanya single seperti ini, tapi dengan bahan yang inert. Ya, inert itu apa? Nggak ini, maksudnya nggak menimbulkan infeksi. Jadi kita paling suka pakai bahan nilon atau pakai plastik. Ya, karena plastik itu kan bakteri nggak ada di situ. Jangan pakai bahan yang kain. Kalau pakai bahan kain, maka bakterinya mudah sekali berkembang di sini. Dan ini tidak selamanya. Biasanya paling sekitar 10 hari, 14 hari kita bisa buka. Nah, posisinya jahitan Buchner ini menyisakan sepertiga bagian distal itu untuk urinasi. Jadi tidak semuanya ditutup, tapi bagian bawah dia masih bisa urinasi. Nah, kita bisa buka mungkin setelah 10-14 hari sambil dikontrol bahwa uterusnya sudah evolusi, baru bisa dibuka. Dan lukanya kita hanya berisikan dengan antiseptik atau antibiotik spray di daerah sini, itu cukup baik untuk mengcounter adanya infeksi. Nah, pertanyaannya, apakah sapi yang sudah prolap tahun ini tahun depan bisa terjadi lagi? Mungkin terjadi pada sapi-sapi yang saya sebutkan di atas. Tapi beberapa sapi menunjukkan ini eksidental hanya 1 kali. Tetapi kalau sapi itu sudah 2 kali, sebenarnya sudah tidak layak lagi untuk menjadi bibit karena besok lusa bisa lebih parah lagi. Yang berikutnya, masalah penjahitan di sini bisa menyebabkan luka pada vulva sehingga vulva bentuknya menjadi lebih terbuka. Ya, efek samping ya. Jadi karena setelah selesai kasusnya, kita meninggalkan luka yang cukup jelas di vulva karena bekas jahitan dan sebagainya. Kalau jahitannya tidak benar, bisa menyebabkan vulva yang terbuka dan mudah terjadi penemu vagina. Tadi saya sebutkan, vaginanya berisi angin karena udara keluar masuk lewat vulva yang terbuka. Ya, itu apa yang harus diperhatikan. Metode ini masih relevan di lapangan karena dengan jumlah kasus yang cukup banyak, keberhasilannya pun cukup banyak. Jadi masih bisa dilakukan. Ya. Tapi kalau ada metode berikutnya, mungkin kita bisa berikan juga tadi, saya lupa fotonya, saya nggak masukkan di sini. Ya. Jadi kita nggak usah pakai reposisi ini, kita bisa berikan tadi prinsip utamanya adalah di sini adalah tadi apa? Terjadinya udema. Nah, ini ya, adanya udema. Jadi kita bisa berikan, kalau tidak terlalu berat seperti ini, ya kita bisa berikan obat-obat untuk mengatasi udem. Ya. Biasanya kita berikan nanti cari sendiri lah, boleh dicari sendiri. Obat-obat untuk menangani udem ya, kita bisa berikan untuk mensupport supaya minimal intervensi, ya, istilahnya meminimalisasi intervensi kita untuk mereposisi. Artinya apa? Proses ini kan dari luar. Nah, proses dari dalam kita bisa berikan obat-obat yang bisa mengurangi udem. Oke. Ini ya, sudah saya sebutkan di awal, penanganannya itu, penanganan udem tadi kita kasih hypertonic solution, seperti gula, bisa juga diberikan diuretika. Kemudian antiseptiknya kita pakai mild antiseptik ya 1-2% povidone iodine ya. Kemudian biasa kalau ada biasanya kita dan banyak jumlahnya kita pakai ini isotonic saline ya. Kita pakai disiramkan saja dulu untuk membersihkan debris seperti kotoran. Nah, setelah itu baru kasih antiseptik dan kemudian dilakukan pemberian anti udem. Nah, setelah itu didorong posisinya, lakukan jahitan dengan tip Buchner itu nama ini ya, metodenya. Kemudian obat-obat yang diberikan biasa diberikan antibiotika untuk mengurangi mencegah infeksi sekunder, dan pasti ada infeksi biasanya karena kita kotor sekali. Nah, preparat kalsium gunanya untuk apa? Tadi untuk mengatasi adanya inersia uteri karena kekurangan kalsium ya. Kemudian multivitamin ini untuk supaya sapinya lebih segar dan membantu metabolismenya. Analgesik jelas sekali kita berikan untuk mengurangi sakit setelah penanganan. Biasanya pemberian obat-obat ini biasanya diulang 2 atau 3 hari setelah penanganan. Dan ini yang jadi kontroversi mungkin, apakah bisa diberikan involuting agent atau oksitosin? Karena prinsip tadi bahwa pada saat seperti ini ada oksitosin turun sehingga dia merejan terus. Saya mempraktekkan seperti ini, konsepnya seperti ini.
pada saat uterus itu sudah dalam kondisi normal, sudah di dalam, dan sudah tidak ada plasenta yang menempel, maka sejak saat itu kita sudah menghitung adanya involusi uteri. Nah, involusi uteri, kenapa sering terjadi brojol lagi keluar? Karena proses involusinya tidak sejalan atau tidak sebanding dengan perjalanan. Jadi kalau misalkan ukurannya masih besar, merejan terus pasti keluar lagi. Tetapi yang jadi masalah, yang saya sebutkan di sini, apakah kita gunakan oksitosin? Tujuannya supaya dia involusi mengkerut lebih cepat. Karena kalau ukuran dia sudah mengecil, maka resiko dia untuk keluar itu lebih kecil lagi. Dengan catatan kita sudah lakukan Buchner, penjahitan tadi di luar, kita bisa berikan single dose oksitosin untuk mempercepat di hari pertama, kedua uterusnya mengecil. Karena dengan cepat mengecilnya uterus, kita meminimalisir adanya pendarahan pada uterus. Yang kedua, untuk supaya ukuran uterus itu tidak terlalu besar sehingga tidak mudah untuk dikeluarkan. Ya, saya pakai ini oksitosin ini kurang lebih sekitar berapa ya? 5 mili ya untuk semua ukuran berat badan. Itu kita pakai cukup itu untuk single dose di hari pertama setelah kita impor atau hari keduanya. Kita kasih ini supaya lebih cepat. Nah, oksitosin ini juga digunakan pada saat adanya pendarahan uterus ya. Misalkan ada pendarahan uterus yang karena ada copot plasentom, itu kan pendarahan kecil. Selain hemostatikum, sangat membantu memberikan oksitosin. Kenapa? Semakin cepat uterus involusi, maka daerah-daerah yang tadinya ada ruptur, ada laserasi, maka akan semakin mudah mengkerut. Dengan mengkerut itu berarti sebenarnya ligasi secara fisiologis. Karena dia akan terbuka waktu uterusnya besar, akan mudah pendarahan di sana-sini. Tetapi kalau uterusnya mengecil, maka pendarahan kecil itu akan mudah juga teratasi. Makanya oksitosin ini bisa kita gunakan untuk gejala-gejala sapi yang sering mengalami pendarahan pasca partus, walaupun itu 2-3 minggu setelah melahirkan. Ada beberapa gejala bahwa sapinya kok udah 2 minggu kok sering keluar darah, masih keluar darah segar gitu kan, apakah ada pendarahan. Itu udah tidak mungkin lagi seminggu 10 hari 2 minggu kita lakukan penjahitan, sudah tidak mungkin. Maka agent yang paling mungkin untuk dilakukan adalah pemberian oksitosin, dan hasilnya cukup bagus ya, artinya membantu involusi lebih cepat sehingga pendarahan pun bisa teratasi. Nah, kemudian yang keenam ya, ini metritis purpuralis septic ya, ini spesifik karena beda dengan diagnosa yang lain mungkin seperti endometritis dan sebagainya. Metritis ini terjadi setelah melahirkan, kurang lebih sampai dengan 10 hari ya, 10 hari setelah melahirkan itu disebut sebagai metritis purpuralis septic. Kenapa septic? Karena disebabkan metritisnya jelas disebabkan oleh beberapa patogen seperti Archaeobacterium pyogenes, ada E. coli dan Clostridium ya. Semua Archaeobacterium ini adalah bakteri inhabitan normal ya, yang ada di organ pencernaan, di perineum, di lantai kandang, itu paling banyak sebenarnya, normal. Tetapi karena tadi ada perlukaan, ada port de entry, ada pintu masuk, apakah itu berupa pendarahan, berupa radang, lain sebagainya, dia akan mudah menyebabkan infeksi. Yang berikutnya E. coli ya, E. coli itu kan yang patogenik sering kali ditemukan pada kasus-kasus ini karena emang tadi ya, anus dengan vagina itu berdekatan, sehingga kalau terjadi gangguan sehingga fesisnya masuk ke dalam vagina, mudah sekali terjadi infeksi secara sistemik dari kotoran. Clostridium lebih parah lagi ya, karena ini benar-benar patogen. Di sapi itu kalau Clostridium tetani jarang ya. Saya ada sekian banyak, mungkin baru 1-2 kali menemukan. Tetapi Clostridium perfringens yang menyebabkan atau Sopei yang menyebabkan black leg itu sering terjadi ya. Black leg atau seperti gangren episematus ya sebutnya itu. Ini paling sering ya Clostridium ini menyebabkan infeksi. Pada saat metritis purpuralis 3 ini mungkin yang paling banyak menyebabkan infeksi. Sebenarnya apapun penyebabnya apa, apapun yang menyertai kasus kelahiran yang abnormal itu bisa menjadi pemicu terjadinya metritis. Contoh, diawali kasus, seringkali kalau kita diagnosa itu, Pak, bagaimana melahirkannya? Itu yang paling penting. Waktu melahirkan kemarin bagaimana prosesnya? Susahkah? Ditarik paksakah? Atau melahirkan sendiri? Kenapa? Karena distokia menjadi salah satu faktor predisposisi. Kemudian ada ruptur. Jelas sekali kalau misalnya, oh ini ternyata di vaginanya kok ada sobek. Ya. Ada sobek, kemudian ada bau yang busuk dan sebagainya.
itu bisa menjadi penyebab. Dan yang paling sering, makanya kemarin terjadi kontroversi mengenai retensio petal membran itu karena metritis ini sangat sering menyertai kasus retensio placenta. Baik itu yang ditangani di manual removing atau yang didiamkan ya. Karena proses ini kan tadi masalahnya ada bakteri patogen ya. Yang septik ini karena patogen ini kan berarti spesifik dia. Spesifiknya apa? Ada pintu masuk, pertahanan tubuh induknya menurun, dan keganasan daripada penyebab bakteri penyebab ini. Kemarin kita sempat sampling ya untuk apa namanya beberapa ekor itu yang untuk kasus metritis ternyata yang paling banyak di kami itu dua nih, Biogenes sama E. coli paling banyak penyebab. Atau bukan E. coli, waktu itu disebutkan aja coliform. Jadi bakteri-bakteri dari feses aja yang menyebabkan metritis. Nah, metritis ini bisa berdampak selain pada saat setelah kelahiran, bisa menyebabkan sepsis dan menyebabkan kematian. Jangka panjangnya akan sangat merugikan untuk reproduksi. Kenapa? Karena sering menjadi penyebab endometritis yang kronis, ya, dan juga menjadi penyebab gejala kawin berulang. Jadi sapinya sering kawin tapi nggak jadi-jadi. Ini biasanya diawali di awal kelahiran itu dengan adanya metritis purpuralis septic. Gejalanya, ini kalau ini udah paham semua, mungkinnya kalau ini udah jelas sekali kalau kejadiannya hanya sekitar kelahiran sampai dengan 10 hari, maka kalau nampak sapi sakit ya 2 hari sampai 3 hari, kayak kelihatan sakit banget. Dia nggak mau makan, itu kan lebih senang berbaring, napasnya cepat, ya. Yang jelas suhunya itu bisa sampai 40 derajat, 42 derajat Celcius. Ya. Demam tinggi, ya. Demam tinggi setelah 2-3 hari setelah melahirkan, hati-hati. Selalu menjadi parameter bahwa terjadinya apa itu metritis, bisa mastitis, itu jelas adalah septik, ya, sepsis, ya, karena ada infeksi bakteri patogen. Kemudian discharge vaginalnya jelas ya, kalau udah ke kandang pasti udah jelas. Kalau cium bau amis, busuk ya, ada discharge serosanguinus, artinya gini, lendir tapinya ada bercampur darah gitu, kurang lebih seperti itu. Kemudian kata peternaknya sering merjan, kayak mau kencing, kayak mau defekasi tapi nggak keluar. Ada kencing tapi cuma setetes 2 tetes. Ada defekasi tapi sedikit-sedikit. Nah, itu udah menunjukkan adanya gejala sering merjan. Kemudian tadi saya gambarkan ada ekornya mengangkat, itu adanya nyeri di daerah pelvis yang persisten. Ada nyeri terus-terusan, maka ekornya selalu ngangkat ya. Nah, coba lihat ini ya, 3 spesifik discharge, baunya bau busuk. Ini yang awal-awal seperti ini. Serus sanguinus itu seperti ini. Ini serus sanguinus, serus febrinus. Ini ada udah bercampur pus ya. Dan baunya busuk banget. Ini bisa nempel di pakaian kita berhari-hari ya. Kalau kita udah cuci pakai sabun masih bau juga. Pakai desinfektan masih bau juga. Yang ampuh tuh pakai kopi. Kalau kamu itu kalau kena tangan, kena baju itu kita basuh dulu pakai kopi atau pakai dirt ya, pakai tanah kering seperti ini, itu untuk menghilangkan baunya seperti ini ya. Ini baunya jelas sekali, ini kotorannya seperti ini. Baunya itu mungkin bisa digambarkan dengan bau, bukan bau telur busuk ya, tapi bau seperti bau ikan asin ya, mungkin seperti itu ya. Karena di sini ada beberapa metabolit ya, makanya baunya khas sekali. Darah yang darah plus nanah yang terus dipengaruhi juga bakteri, makanya baunya menjadi khas. Nah, kalau sudah terjadi bentuknya kayak keju mozzarella ini udah biasanya sudah lebih dari 5 hari ya. Ini awal-awal seperti ini, hari kedua, ketiga, keempat, nah hari kelima itu sudah mulai nampak leleran seperti keju putih seperti ini. Dan ini menjadi penyebab persisten nanti untuk gangguan reproduksinya. Pengobatannya apa? Nah, kalau pengobatan di kami biasa difokuskan, kalau mastitis metritis itu difokuskan untuk penanganan sepsisnya. Ini yang paling utama karena ini yang paling berbahaya karena bisa menyebabkan kematian. Ya. Jadi apa penanganan sepsis? Yang pertama bahwa kita gunakan antibiotik yang spektrum luas, ya, sampai 3 hari berturut-turut parenteral kita suntik. Kemudian diberi analgesik antiinflamasi kuat. Yang kita pakai di sini kita pakai yang terakhir itu tolfenamic sodium atau meloxicam. Nah, jadi spesifik nih, dia punya sifat ini, ada analgesiknya, ada antiinflamasinya. Kita jarang menggunakan apa namanya
kortikosteroid ya sebagai ini kan non steroid anti-inflammatory drug atau NSAID. Kalau pakai antiinflamasi pakai yang kortikosteroid, kalau di sapi perah itu kurang disukai. Kenapa? Karena kalau disuntik itu nanti susunya nggak ada, air susunya nggak turun. Ya, makanya kita gunakan ini supaya produksi susunya masih ada, tetapi sapinya ada perbaikan ya supaya tidak terlalu merasa sakit atau tidak demam. Kemudian antihistamin kita berikan. Kenapa? Karena ini histamin ini merupakan mediator radang yang muncul pada saat peradangan, maka kita bantu antihistamin untuk mengurangi reaksi gatal, apa nggak nyaman, nggak comfort di daerah perineum, ya pastilah itu gatal, perih segala macam. Kita bantu dengan antihistamin. Nah, kemudian kita lakukan ini, irigasi uterus. Karena bentuknya tadi seperti ini. Ini kotor. Ini bentuknya lendir bercampur nanah. Kalau hanya dibantu dengan pengeluaran ekspulsi biasa dari uterus, ini akan sulit karena radangnya masih ada dan sulit dikeluarkan karena masih kental. Maka kita harus gunakan metodenya irigasi uterus dengan antiseptik ringan yang diberi anti radang. Nah, ini kita bisa kasih, yang ini baru kita kasih anti radangnya yang steroid tapi dalam jumlah yang sangat kecil ya, dicampurkan dengan antiseptik ini dan diberikan ke dalam uterus atau irigasi intrauterus dengan jumlah yang adequate. Jadi nggak ada rumus 20 cc, 10, nggak ada. Ini sesuai dengan ukuran uterus. Kalau uterus yang besar, kita bisa berikan lavage ini atau drainase ini bisa sampai 100 mili sampai 200 mili ya, tergantung ukuran uterusnya. Nah, untuk mencapai daerah yang paling ujung. Nah, kemudian kita bisa berikan ini, hormon PGF2 alpha 7 hari postpartum. Di beberapa literatur disebutkan ini sebagai early sin, ya, sinkronisasi awal. Kenapa? Bukan sinkronisasinya, tetapi pemberian PGF di awal itu yang 7 hari untuk membantu melisiskan CL yang ada dan menjadikan mini kontraksi. Jadi ada kontraksi kecil nanti. Pengaruh PGF ini nanti ada kontraksi kecil di uterus sehingga untuk mengeluarkan lendir, untuk mengeluarkan obat irigasi tadi setelah disepul, sehingga terjadi pengeluaran yang cepat. Nah, ada kontradiksi di lapangan. Kalau pemberian irigasi intrauterin atau spul itu diberikan sembarang waktu, itu yang bisa menjadi penyebab adanya perlukaan pada uterus. Kenapa? Uterus kan sedang luka, dikasih obat, kemudian obat itu nggak bisa keluar, ya tambah parah sebenarnya. Ya. Prinsip apa namanya? Spool itu ada seperti kita gargle, seperti kumur-kumur ya, pakai obat antiseptik. Kita kumur-kumur, kemudian tenggorokan kita kumur, kemudian kita muntahkan. Prinsipnya kan seperti itu, sama dengan irigasi intrauterus. Kita kasih obat dan harus dikeluarkan dalam waktu yang cepat. Karena kalau lama nanti bukan obat yang kita dapatkan, tapi efek samping obat yang kita dapatkan. Karena bisa mengiritasi jaringan uterus yang sedang luka. Ya. Kemudian juga karena ini sepsis, terapi cairan, ya dikasih NaCl fisiologis, intravena, infus itu bisa diberikan, ya. Misalkan pada kemarin sepsis yang terjadi misalkan pada PMK, ya, banyak membantu sapi-sapi ini pulih lebih cepat karena kita kasih cairan. Yang terakhir untuk hari ini saya sebutkan sebagai galaktik postpartum, yaitu tidak adanya air susu yang dihasilkan sesaat setelah melahirkan. Jadi hewan mamalia ini setelah melahirkan secara rangsangan fisiologisnya dia akan mengeluarkan air susu, ya. Tetapi pada beberapa gangguan patologis habis melahirkan atau porphyrium itu terjadi bahwa susunya tidak keluar, air susunya tidak keluar. Kalau di sapi sekarang lagi rame, lagi istilah zaman sekarang itu lagi viral bahwa sapi habis PMK katanya air susunya tidak ada atau tidak turun. Nah, kita perlu menyikapi masalah ini lebih komprehensifnya. Apakah karena PMK-nya, apakah karena ada faktor-faktor lain yang menyebabkan. Yang bisa saya sebutkan di sini salah satunya yang paling jelas adanya peradangan pada ambing. Ya. Di pertemuan sebelumnya saya sebutkan juga pernah mastitis purpuralis. Jadi mastitis yang terjadi setelah melahirkan. Nah, biasanya kalau di sapi perah itu paling sering terjadi karena metode atau manajemen kering kandang yang kurang bagus. Kering kandang nggak dikasih obat kering kandang, misalkan. Terus juga masa istirahat kering kandangnya terlalu pendek. Nah, ini bisa menyebabkan kerusakan pada ambing yang akhirnya terjadi infeksi dan terjadi mastitis. Ya. Nah, ini menjadi penyebab utama tidak adanya air susu setelah melahirkan. Nah, di luar faktor mastitis ada faktor kedua, yaitu ini pertumbuhan kelenjar mame tidak optimal. Pada sapi-sapi yang undernutrition, yang kurang gizi,
di mana apa namanya segala macam kurang, termasuk salah satunya adalah pengaruh hormon estrogen dan progesteron sebelum melahirkan. Karena dua hormon ini adalah hormon yang berpengaruh terhadap pembentukan jaringan ambing. Ya. Ada sapi yang terlambat, bisa ada di kami itu atau di tempat lain juga sama. Waktu mau melahirkan ambingnya tuh kecil, tapi 5 hari setelah melahirkan dia baru besar. Nah ini fenomenanya mungkin yang bisa menjelaskan pengaruh hormon ini. Karena sebelumnya mungkin karena dia baru pertama melahirkan, ada faktor-faktor lain. Hormon-hormon ini tidak terlalu berpengaruh, tapi pas setelah melahirkan adanya rangsangan si peternaknya apa rutin rajin untuk merangsang turunnya air susu, akhirnya dia tumbuh ya. Banyak kasus seperti ini. Makanya kasus setelah melahirkan PMK tidak ada air susunya, jangan-jangan manajemennya ada yang salah di situ, bukan karena faktor ambingnya yang rusak ya. Kemudian yang ketiga, kita bahas di pertemuan sebelumnya ada udema ambing ya. Jadi ambingnya bukan berisi air susu tapi adanya udem kan cairan serum karena adanya apa gangguan metabolisme di situ ya. Jadi nggak turun juga susunya. Kadang biasanya 10 liter dia hanya dapat 1 liter ya. Ada susunya tetapi sangat sedikit karena jaringannya itu tertekan sama cairan serum tadi. Yang berikutnya, jangan lupa induk yang sakit apapun, ya sakit apapun itu pasti mempengaruhi turunnya air susu. Nah, ya mau dia sakit LDA, mau sakitnya ketosis, mau sakitnya infeksi dan sebagainya pasti mempengaruhi proses penurunan susu. Kemudian yang paling sering di kandang-kandang sapi itu adanya perlukaan pada ambing atau other injury. Ini lupa ya, ada sapi yang ambingnya besar gitu sampai gasor ke bawah, akhirnya putingnya tuh kadang-kadang mau berdiri keinjek, bukan keinjek sama temennya tapi keinjek sama dia sendiri. Dan sering terjadi kita nanganin sapi seperti ini sampai bengkak karena bahkan sampai luka terbuka karena keinjek sama kukunya pada waktu mau berdiri ya. Jadi di sini yang penting ada manajemen beddingnya, sapinya diikat apa tidak, karena sapi-sapi ini kalau udah besar, ambingnya besar, terus diikat ya susah berdirinya, maka sering terjadi ambingnya terinjak ya, atau puting susunya terinjak dan menyebabkan perlukaan. Terus ada kegagalan milk letdown. Nah, ini kegagalannya lebih spesifik karena proses turunnya air susu setelah melahirkan itu banyak faktor. Salah satunya dia nggak bisa turun karena dia stres. Ini kadang dilupakan nih. Kadang lupa nih kalau misalkan, wah kenapa nggak air susunya nggak turun? Padahal sapinya itu baru beli, belum adaptasi di kandang. Padahal sapinya itu apa namanya lebih ada beberapa ekor sapi itu emang temperamental, kagetan gitu. Nggak semua sapi sama, nggak semua sapi FH jinak, ada yang kagetan. Jadi pengurusnya ganti, yang merahnya ganti, terus juga dari mesin manual ke mesin apa otomatis pakai mesin itu stres tuh bagi dia itu. Makanya nggak turun susunya. Kenapa? Hormonnya kortikosteroidnya lebih tinggi daripada hormon prolaktin. Hormon stresnya lebih tinggi daripada hormon penurun susu, kan berbalik sebenarnya prosesnya itu. Kalau stres ya pasti nggak turun. Bisa saya sebutkan ada lingkungan itu tadi saya sebutkan, fisik itu misalkan tadi karena cekaman, ada pengaruh di saya tuh di kami itu sering ada sapinya dari peternak A nggak ada susunya, pas waktu dibeli sama peternak tetangganya kok masih ada susunya. Nah, ternyata pas diamati ternyata peternak yang kedua ini lebih eman sama sapinya, lebih bisa ngerawat gitu kan ya. Itu malah pengaruhnya besar sekali ya. Contoh lagi berikutnya, sampai yang dari sebelumnya kok nggak bisa bunting-bunting. Kenapa? Stres dia. Peternaknya itu ya itu sering marahin, pakai apa istilahnya, dimarah-marahin, kadang ditendang-tendangin sapinya itu. Seperti itu banyak. Nah ternyata pas dijual ke pemilik yang baru, 1 kali pengobatan, 2 kali dia sudah bisa birahi kemudian bunting. Ya banyak kejadian. Stres ini sangat berpengaruh. Kemudian adanya nyeri, ya adanya nyeri apapun ya, termasuk ini sapi-sapi yang habis PMK misalkan kukunya lepas, kemudian apa banyak terjadi abses di kaki, itu nyeri yang berkepanjangan. Terus juga nyeri di bagian abdomen di tempat lain itu menimbulkan reaksi radang sehingga berpengaruh terhadap turunnya hormon penurun susu. Nah, kemudian ini yang paling manajemen juga ya, kurang rangsangan. Kadang-kadang itu saya sebutkan tadi, ganti pemerah. Ganti pemerah itu pasti berpengaruh sama awal-awalnya berpengaruh terhadap proses penurunan susu. Sapi itu adaptasi, dia tuh mengenal gitu. Kalau pakai tangan masing-masing kan beda pressure-nya. Makanya ganti pemerah itu paling sering menjadi penurun masalah terhambatnya turunnya susu.
Nah, ini bisa diatasi. Kalau misalkan tadi sapinya, oh ini sapinya nggak ada nih susunya, bisa dibantu nih anaknya tadi biar nyusu dulu sama ibunya 2 atau 3 hari. Ya, walaupun di sapi perah itu yang hal seperti ini kan agak kontradiktif ya, karena nanti malah anaknya kolokan dan ibunya stres terus karena jauh dari anak. Tetapi 1-2 hari bersama induk itu akan membantu penurunan susu secara normal. Makanya di peternakan besar itu sapi melahirkan di kandang khusus 1-2 hari anaknya nyusu langsung. Karena ini adalah rangsangan fisiologis yang paling bagus untuk penurunan susu. Ya, oke. Kalau tadi gejalanya di luar yang fisiologis, kalau ada nggak turun susunya, apa yang harus diobatin? Yang pertama, kalau ada nyeri, kita kasih analgesik. Ada infeksi, tadi mastitis, kasih antibiotik, antiinflamasi. Ya. Kalau ada gangguan hormon, seperti udem ambing, seperti dibahas di pertemuan sebelumnya, kita perbaiki di makanannya, nggak boleh terlalu banyak garam, kemudian juga serat kasarnya diseimbangkan. Nah, kalau pada stres, gimana stres? Misalkan tadi sapi dari Lembang dibawa ke Boyolali atau dibawa ke mana? Ke Jogja yang mungkin lebih panas. Berarti kan harus ada adaptasi. Dari tempat dingin ke tempat panas itu dia perlu adaptasi sehingga bisa disediakan misalkan kipas atau humidifier ya. Kalau di peternakan yang mengadain sapi-sapi dari yang tempat dingin biasanya di kandangnya dikasih humidifier atau kipas angin ya. Karena untuk membantu supaya ambient temperaturnya nggak terlalu ekstrim. Jangan sampai di tempat asalnya 20 derajat, di tempat baru 25 itu pasti pengaruh. Makanya disiapkan kandang yang baik ya di situ. Kemudian kalau kandangnya pakai mesin perah, berarti kalau nggak turun susu, berarti nggak usah pakai mesin perah dulu. Kita pakai perah pakai tangan atau tadi dibantu oleh pada anak-anaknya langsung ya supaya menyusu untuk membantu perangsangan secara fisiologis. Nah, kalau gangguan metabolisme gimana? Tadi kalau kurang kalsium misalkan kita kasih kalsium, kalau ada keratosis kita kasih infus glukosa atau dengan pemberian propional glikol di dalam pakannya. Nah, mungkin saya coba padatkan untuk 1 hari pertemuan ini itu materi yang bisa saya sampaikan, sharing kasusnya pada adik-adik mahasiswa. Mungkin ada beberapa terminologi yang masih belum jelas, tapi saya coba cepatkan dalam pertemuan kali ini uh, lebih apa ya, lebih familiar ya, karena di lapangan tuh kondisi seperti ini saya lebih kemukakan pembanding-pembanding di lapangan seperti apa supaya untuk dapat memahami lebih jauh. Karena mau tidak mau ini adalah masalah yang paling sering dijumpai di hewan setelah melahirkan. Saya sebutkan tadi bisa di hewan kesayangan maupun di hewan di farm animal, di domestic animal. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan silahkan, kita punya waktu sekitar 15-20 menit. Kalau ada yang ditanyakan dari pertemuan sebelumnya atau sekarang, kalau ada yang tidak jelas atau ada metode yang tidak jelas, ada terminologi yang tidak jelas, silakan untuk disampaikan ya. Karena ini semuanya adalah kasus lapangan. Jadi mohon maaf kalau misalkan masih bingung, gimana? Jarang ketemu ya kasusnya biasanya. Jarang ketemu kasusnya, jadi apa namanya dianggap hal yang nggak biasa. Tapi sebenarnya kalau udah ke lapangan pasti ketemu ya, nanti mungkin tahun tahun keberapa Dokter Erit ke lapangan mereka biasanya? Lapangan mereka kalau ada kesempatan untuk magang, mungkin bisa mulai semester 5 atau bisa magang itu. Iya. Oh iya ya, semester 5 Anu, ya. Jadi ya, antar semester ya. Eh, ada 1 bulan, tapi biasanya dimanfaatkan 2 minggu sampai 3 minggu untuk. oh iya ya, Iya, yang seperti iya, kemarin ya, yang 3 minggu itu ya. ya, iya, Oh betul. iya. Nanti kalau yang ke lapangan betulan 3 minggu ya, Ya, korep, oh korep. gitu, yang itu korek Nanti, ya. Yang ya, untuk biasanya kalau apa? Yang masih S1 mungkin nanti magang ya istilahnya mungkin ya. Tuh iya, bisa kalau di apa peternakan kambing, domba, kuda, sapi, semua itu mungkin akan lebih jelas pada saat hari pertama kita ke lapangan. Biasa gitu. Kalau di
kalau di kuliah mungkin aduh gimana ya, tapi saya coba sampaikan lewat gambar, lewat video supaya lebih jelas. Tapi nanti di hari pertama ke lapangan biasanya langsung dapat gambaran, oh iya ini. Dan biasanya nggak gampang lupa kalau udah pernah lihat langsung ya, seperti itu ya. Iya, betul. Ya. Mungkin itu aja Dr. Naif, untuk yang bisa saya sampaikan. Kalau ada dari mahasiswa Iya. silakan. Silakan mahasiswa, teman-teman mahasiswa. Masih ada waktu ini, mumpung Dr. Yus juga mempersilahkan teman-teman untuk bertanya. Halo, ada yang ada yang menyimak via chat juga boleh, disilakan. Halo, wah ini dok ini teman-teman. Sebentar saya. Malah ada yang ulang tahun di luar. Halo teman-teman, yuk masih ada waktu sebentar, silakan kalau ada yang mau bertanya. Untuk yang minggu depan mungkin saya lebih fokus ke ini dokter, ke yang sapi rubuh ya. Karena Oh iya, yang rekombensi itu banyak sekali. ya, Jadi saya pisahkan sama mungkin tadi sedikit kembali lagi ke masalah DE-nya, ke iya. dispes aku masukin. Dokter Is mohon minta tolong untuk digeser ke mana? Slide terakhir tadi dok. Terakhir ya. Saya screenshot kok hasilnya nggak pas. Oh, iya. Tandanya apa? Iya, Yang ini ya, terakhir ya. iya yang terakhir tadi treatment Ya, ya. Ya, treatment tadi. Sebentar saya ulang lagi ya. Jadi saya screenshot lagi. Bismillah 1, 2, 3. Ya. Bentar. Ini kenapa pesertanya sudah ada? Ya, dari tadi itu saya screenshot pesertanya yang di bawah tidak ada, tapi di sini sudah ada. Ye. Mbak Faidia Nur Anissa masih ada? Masih ada, Dok. Ye, silakan. 1 atau 2 pertanyaan. Ada pertanyaan enggak? Kalau dari saya sudah cukup jelas, Dok. Ya, sambil membayangkan, ya, sambil membayangkan teman-teman sudah tahu ada kasus-kasus yang sudah disampaikan tadi. Itu betul-betul kasus yang nyata di lapangan gitu ya. Nanti kalau teman-teman kuliah dengan dosen dan di sini eh, biasanya ya foto-foto atau gambar yang ditanyakan adalah dari textbook, ya dari textbook. Jadi mungkin tahunnya sudah agak lama, kalau ini masih fresh from heaven, ya, Dr. Yes. Betul-betul baru saja terjadi dan benar-benar ditangani. Baiklah, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, ya. Ini terima kasih kepada Dr. Yus sudah bersedia untuk memberikan materi yang sangat luar biasa. Nanti kita ketemu lagi untuk minggu depan. Tolong teman-teman lebih aktif ya, didengarkan. Kalau sudah jelas, alhamdulillah. Saya juga ikut senang begitu ya, karena memang aplikatif sekali gitu ya. Jadi eh, mestinya nanti memberikan gambaran ke teman-teman seperti apa yang sebenarnya. Oke, baik. Begitu Dokter Yus, terima kasih banyak. Ini tadi screenshot sudah saya ini nggak apa-apa dok. Langsung ini aja. ini malah saya yang terlempar ini. Oh Data iya, saya sudah pakai double. iya, iya. Oh, kembali ke
Jadi kembali ke hotspot. Oh iya, Tadi sudah. ya. Oke, Nggih. Saya kira begitu, Dokter Yus. Matur nuwun, Oke, terima kasih banyak. sami-sami